Upacara kebangkitan dimulai sekarang di alun-alun kebangkitan, sebuah tempat luas yang telah dipersiapkan matang. Di sana, para siswa menyentuh prasasti untuk membangkitkan profesi mereka, baik sebagai pandai besi maupun tukang batu. Fan yang muncul dengan pikiran bahwa profesi kehidupan seperti itu hanyalah sampah, dan profesi pendukung akan terasa kurang membosankan. Teman-temannya memujinya karena tidak seperti mereka, Fan telah bangkit sebagai seorang prajurit pedang hebat. Sementara itu, pahlawan kita tidak sengaja menabrak bahu si perundung berambut pirang yang langsung naik pitam. Salah satu anak buahnya berteriak, bertanya apakah bocah itu tidak punya mata, dan beraninya dia menabrak kakak Fan. Sang protagonis dengan tenang meminta maaf dan berkata bahwa dia sedang agak terburu-buru saat ini. Sikap tak terduga ini membuat kedua preman itu agak terkejut dan terdiam tanpa reaksi seketika. Fan Yong mengenali bocah itu dan kaki tangannya bertanya apakah dia semacam tuan muda karena begitu sombong. Dengan tatapan saksama, si pirang hanya mengonfirmasi pertanyaan tentang tuan muda misterius tersebut. Lin Han kemudian berjalan menuju prasasti dan mengungkapkan bahwa dia adalah anggota terakhir dari keluarga Lin yang telah dimusnahkan. Fan Yong berkata dengan nada mengejek bahwa ini sangat disayangkan karena dia dulunya adalah seorang jenius, namun sekarang hanyalah sampah yang suka bermimpi. Sang pahlawan hanya tersenyum, mengabaikan sepenuhnya provokasi pria yang iri itu. Dia berpikir bahwa si perundung hanyalah pengecut yang hobi menggonggong, dan membangkitkan profesi langka tidak membuatnya istimewa. Meletakkan tangannya di atas prasasti, Lin Han berkata dia akan menunjukkan kepada semua orang di sana apa itu bakat sejati. Seketika, cahaya keemasan yang dahsyat muncul dan sosok ilahi menampakkan diri, membuat semua orang tercengang. Anak buah Fan menjadi putus asa dan bertanya kepada bosnya apa yang terjadi dengan cahaya itu. Siswa lain terkesan oleh cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya dan bertanya-tanya apakah bocah itu seorang jenius. Fan Yong berteriak bahwa mustahil bagi sampah itu untuk menyebabkan fenomena sehebat ini, dan jika dia naik tingkat, dia akan menjadi bahan lelucon. Prasasti itu kemudian mengungkapkan hasilnya, yaitu profesi tersembunyi warisan khusus, penjinak monster. Dua gadis berkomentar bahwa sangat sia-sia menjadi seorang penjinak monster dan mempertanyakan apakah dia seorang jenius atau sampah. Kita diingat kembali bahwa Lin Han dulunya adalah tuan muda tertua dari keluarga papan atas yang kuat. Namun, 3 tahun yang lalu, keluarga Lin hancur total akibat gelombang monster. Pemilik asli dari tubuh ini akhirnya meninggal karena kesedihan setelah kehilangan segalanya. Tragisnya, pada saat yang tepat itulah protagonis kita saat ini akhirnya bertransmigrasi ke dunia baru ini. Dia bahkan mendapatkan sistem khusus yang hanya bisa diaktifkan setelah dia akhirnya terbangun. Sistem tersebut aktif dan bocah itu menangis bahagia karena telah menunggu selama 3 tahun untuk akhirnya memiliki kemampuan curang. Layar statusnya muncul menunjukkan Lin Han, penjinak monster level 1 dengan atribut yang sangat tinggi. Sistem memberitahu bahwa proses kebangkitan telah selesai dan sebuah misi muncul untuk menghabiskan 100.000 koin. Dia mengeluh karena baru saja mendapatkan uang dan sistem sudah menginginkannya, namun dia tetap menerimanya untuk melihat trik apa yang ada. Tiba-tiba, dia dipindahkan ke tempat yang penuh bintang dan bertanya di mana dia berada. Lalu misi pun selesai. Dengan senyum di wajahnya, bocah itu jelas terkejut oleh perkembangan peristiwa yang begitu cepat. Sistem memberi selamat kepadanya karena telah membuka mode super kuat dan monster ultra langka untuknya. Dia merenung bahwa setiap 10 level dia bisa menyewa monster, dan pilihan yang salah akan memengaruhi kekuatannya. Tanpa uang untuk monster lain, dia mempercayai monster dari sistem karena pasti tidak buruk dan memilih salah satunya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan memilih salah satu opsi yang tersedia, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Seekor makhluk besar dengan mata merah menyala muncul dan dia merasa sangat bersemangat. Monster pertamamu. Sistem memberi selamat karena telah mengaktifkan salah satu dari 10 monster primordial yang ganas, semut surgawi bertanduk. Dia telah menghabiskan 100.000 koin dan hanya mendapatkan seekor semut. Dia merasa tertipu dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan pengembalian dana. Kontrak terdeteksi. Semut itu mulai berevolusi ke bentuk keduanya dan dia berteriak karena merasa dipaksa. Evolusi lengkap dan wujud tempur dari semut surgawi diaktifkan, mengungkapkan sosok seorang prajurit. Dengan senyuman, dia berkata bahwa ini adalah kejutan besar dan ujian besok sudah menjadi bahan pembicaraan. Keesokan harinya, di kamp pelatihan pegunungan gelap para siswa memulai level 1. Instruktur pelatihan Cao Chong muncul dan memberitahu mereka bahwa Profesor Bing sedang dalam keadaan darurat hari ini. Dengan semut di bahunya, dia mendengar bahwa portal akan membawa mereka ke area yang sesuai, tetapi mereka harus berhati-hati. Temannya, Long Tian Giao mendekat, memanggil Lin kecil dengan senyum di wajahnya. Dia bertanya apakah Lin Han sudah menemukan monster dan apakah mereka tidak bisa pergi bersama karena dia akan membantu menangkapnya. Fan Yong muncul dan mengejek mereka, mengatakan bahwa butuh bantuan untuk menangkap monster sungguh menyedihkan. Si Pira memprovokasi Lin Han untuk menggonggong seperti anjing dan mungkin dia akan memberinya panah otomatis karena kasihan. Pahlawan kita berbalik dan dengan tatapan serius bertanya kepada si perundung siapa yang dia panggil anjing. Fan Yong menjadi marah dan dengan urat nadi yang menonjol di dahinya, dia bertanya apakah bocah itu berani mengejeknya. Kemudian si Pirang maju dengan kepalan tangan terkepal, berteriak bahwa protagonis sudah tamat dan akan menyesal. Namun Lin Han dengan mudah menghindari pukulan si perundung dengan gerakan lincah dan tanpa usaha. Tangan pahlawan kita mencengkeram erat tinju Fan Yong, menghentikan serangannya di udara. Dengan senyum mengejek, Lin Han bertanya apakah hanya itu saja kemampuannya, dan apakah si Pirang tidak makan dengan benar hari ini. Fan Yong terkejut dan bertanya-tanya bagaimana seorang penjinak monster bisa memiliki kekuatan sebesar itu dan apakah Profesor Bing membantunya. Pada saat itu, instruktur Cao Chong berteriak pada Lin Han dan menyuruhnya segera pergi ke portal. Teman gendutnya Long Tiano menawarkan diri untuk pergi bersamanya karena tidak aman jika dia pergi sendirian. Fan Yong muncul dan berkata bahwa dia telah berbicara dengan Profesor Cao
Chao dan Lin Han tidak akan keluar hidup-hidup. Sementara itu, instruktur itu berpikir dengan marah beraninya seorang bocah ingusan mendekati Bing. Dia menegaskan dalam pikirannya bahwa wanita itu ditakdirkan untuk menjadi miliknya dan dia akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan. Lin Han kemudian mendekati portal yang bersinar sendirian, siap menghadapi tantangan zona tersebut. Sebuah tanda di lokasi tersebut menunjukkan habitat serigala gesit, sebuah zona pelatihan perak level 11 hingga 20. Bocah itu menyadari bahwa si bajingan cowong sengaja mengirimnya ke sini untuk mencelakainya. Tiba-tiba, sekawanan serigala dengan mata kuning cerah muncul, menggeram ke arah pemuda itu. Dikelilingi oleh serigala gesit, sang pahlawan mengutuk situasi berbahaya dan tak terduga yang dihadapinya. Dengan senyuman, dia menyuruh semut di bahunya untuk bangun. Karena ini akhirnya waktunya untuk beraksi. Dia masih berpikir bahwa Cao Chong tidak akan mampu membunuhnya, dan semut kecil itu mulai bersinar. Makhluk di bahunya kemudian mengalami transformasi bercahaya yang cepat, ukurannya pun bertambah besar. Wujud tempur semut surgawi bertanduk diaktifkan, mengungkapkan seorang prajurit cantik dengan rambut putih panjang dan mata merah yang mencolok. Dia menghadapi musuh-musuhnya dengan serius. Dia berkata, "Tuan, saya siap." Dan statusnya menunjukkan level 10 dengan kekuatan serta kelincahan yang mengesankan. Lin Han tersenyum dengan mata berbinar dan sistem mengaktifkan misi untuk melenyapkan 10 monster ganas. Prajurit semut itu maju dengan cepat dan mendaratkan pukulan kuat ke moncong serigala gesit. Dia bergerak dengan anggun dan penuh tenaga, mengalahkan serigala satu persatu dengan pukulan yang tepat dan kuat. Dalam sekejap, 7 serigala terkapar di tanah dan dia memberitahu tuannya bahwa dia telah membereskan semuanya. Sang protagonis memuji monster primordialnya karena dalam waktu kurang dari 1 menit dia telah menyapu bersih musuh. Dia berpikir bahwa saat dia tumbuh lebih besar nanti, dia akan menjadi luar biasa dan menyadari bahwa dia sudah mencapai level 6. Semut itu kembali ke wujud kecil dan imutnya. Di bahunya, memanggil santuan dengan manis. Dia tertawa dan berkata bahwa akan konyol membandingkan status dengannya karena dia adalah salah satu dari 10 monster primordial. Sambil mengelus kepalanya, dia berkomentar bahwa sulit mengaitkannya dengan kata monster ganas. Dia tampak seperti gadis kecil yang tidak berdosa dan tersipu malu karena perlakuan tuannya, merasa nyaman dan bahagia. Dua anak buah mengamati dari tempat persembunyian, dan salah satunya bertanya apakah Chou tidak mengatakan targetnya akan sendirian. Yang lain menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi wanita itu kuat dan dengan tubuh serta wajah seperti itu, dia adalah kecantikan yang langka. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia sangat cantik, dan rekannya setuju bahwa akan sia-sia jika melenyapkannya. Pemimpin trio itu menyuruh mereka bertindak hati-hati karena wanita itu tidak lemah dan berencana untuk menangkap bocah itu. Dia kemudian berbalik dan bertanya kepada dua rekannya mengapa mereka diam saja. Tiba-tiba, prajurit semut itu muncul di belakang kedua anak buah yang membeku dalam ketakutan dan keterkejutan murni. Dengan tatapan dingin dan menusuk, dia bertanya apakah mereka berniat menyakiti tuannya. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan saat melihat ekspresi mematikan dari wanita yang kuat dan mematikan itu. Sang pemimpin menyadari bahwa dia telah mengalahkan dua orang lainnya dan dia pasti sudah level 20. Jadi, dia mencoba melarikan diri. Dia berlari secepat mungkin untuk menangkap Lin Han dan bertanya-tanya siapa sebenarnya bocah itu. Saat dia melarikan diri dengan putus asa, sebuah cakar serigala hampir mengenainya dan dia berteriak ketakutan karena serangan itu. Cakar monster itu menghantamnya telat, melemparkannya dengan keras ke tanah dan membuatnya terluka. Lin Han muncul, mengamati pemandangan itu, dan anak buah di tanah berteriak putus asa, memintanya untuk berhenti. Sang protagonis kemudian merenung apakah area pelatihan itu benar-benar direkomendasikan untuk level rendah. Seekor raja serigala gesit level 22 yang sangat besar muncul dan Lin Han menyadari aura super kuatnya. Terjatuh dan berdarah, si anak buah memohon bantuan kepada pahlawan kita sebagai harapan terakhir hidupnya. Namun, sang raja serigala menyerang. Pria itu tanpa ragu, melenyapkannya dengan cepat lewat satu tendangan fatal. Sebuah misi pemimpin muncul bagi Lin Han untuk melenyapkan raja serigala gesit demi 200 poin monster. Berhadapan dengan raja serigala yang kuat, Lin Han menyadari kesulitannya dan menyarankan untuk mundur sementara waktu. Namun, saat melihat rekannya, bocah itu melihat sebuah senyuman dan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, dia memutuskan untuk maju dan memerintahkan semut surgawinya untuk menyerang monster itu dengan kekuatan penuh. Seketika, monster raksasa itu mengaum, memamerkan taringnya dan bersiap untuk konfrontasi. Prajuritnya tidak gentar dan mendaratkan pukulan kuat di moncong serigala putih besar itu. Dia menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga saat mencoba menahan kepala makhluk liar itu. Meskipun dia bertubuh kecil, sang petarung berpegangan erat pada hidung serigala di bawah langit gelap yang diterangi cahaya. Tiba-tiba, Raja Serigala menggunakan keahlian langkah kilat Gael, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Rekan pahlawan itu terkena serangan mendadak dan berteriak kesakitan karena kekuatan hantaman tersebut. Ledakan terjadi di tempat kejadian dan sang protagonis menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan cemas terhadap sekutunya. Jatuh berlutut, sang prajurit menghadapi Raja Serigala yang agung yang menatapnya dengan mengancam. Makhluk itu menunjukkan cakar biru tajamnya, bersiap untuk serangan brutal baru. Kemudian monster itu melepaskan serangkaian tendangan cepat yang terbungkus energi biru. Semut surgawi itu mempertahankan diri dari serangan bertubi-tubi dengan susah payah. Merasakan tekanan besar, Lin Han yang khawatir berpikir bahwa perbedaan levelnya terlalu besar dan dia tidak memiliki keuntungan langsung. Merasa kesal, pemuda itu mengeluh bahwa serigala-serigala ini tidak bertarung dengan adil, selalu menggunakan serangan mendadak. Pada saat itu, dua serigala yang lebih kecil mencoba menangkapnya dari belakang, tetapi dia menyadari pergerakannya. Dengan kelincahan, sang pahlawan menangkap salah satu monster dan berkata bahwa mereka terlalu naif untuk itu. Dia mengejek mereka. Berterima kasih karena telah menyerahkan diri dengan begitu mudah kepadanya
di sana. Kemudian bocah itu menggunakan satu serigala untuk menghantam serigala lainnya, dan misi pertempuran diperbarui menjadi 9. Dengan tatapan tajam, sang protagonis bersiap menghadapi serigala yang tersisa di sekelilingnya. Dia maju dan mendaratkan pukulan tepat di mulut monster lain yang mencoba menggigitnya. Setelah benturan tersebut, sistem menunjukkan bahwa misi pertempuran pertama akhirnya selesai. Notifikasi mengonfirmasi bahwa 10 monster ganas telah dikalahkan sesuai permintaan tugas. Dengan 100 poin monster yang didapat, dia berteriak agar rekannya menggunakan serangan frenzy sekarang. Sementara itu, rekannya masih berani bertahan dari serangan Raja Serigala Gesit yang kuat. Sistem menghabiskan 100 poin dan membangkitkan serangan frenzy. Semut bertanduk dengan kerusakan penuh. Semut kecil dalam wujud mungilnya terbang cepat menuju lawan raksasa tersebut. Raja Serigala tampak bingung dengan pendekatan makhluk kecil itu dan mengeluarkan geraman kecil. Monster besar itu menatap semut itu dengan terkejut di mata birunya, tidak memahami taktiknya. Terlepas dari ukurannya, prajurit kecil itu menghantam serigala, menyebabkan ledakan energi yang kuat. Makhluk itu bersinar dengan aura biru, dan otot-ototnya tampak membengkak, mendapatkan kekuatan lebih besar. Dalam pose yang megah, semut surgawi bersiap untuk melepaskan kekuatan maksimumnya yang tersimpan, kembali ke wujud prajurit. Dia berteriak dan melepaskan gelombang energi murni yang luar biasa. Dikelilingi oleh energi gelap, sang petarung memberikan serangan terakhir dengan kekuatan yang mengesankan. Dampak dari serangan frenzy itu sangat besar, menimbulkan awan debu dan puing-puing. Misi bos selesai, dan Lin Han takjub melihat bagaimana Raja Serigala terbunuh seketika. Dengan senyum nakal, prajurit dalam wujud chibi itu berkata bahwa ini barulah monster sungguhan. Sistem memperingatkan tentang senjata yang jatuh dan bocah itu bertanya apakah rekannya sudah diberitahu. Wujud chibi yang imut kembali, dan notifikasi memberitahu bahwa serangan frenzy akhirnya berakhir. Dengan wajah bahagia dalam wujud normalnya, sang prajurit dengan gembira memanggil tuannya yang tercinta. Dia memeluknya erat, merayakan keberhasilan mengalahkan anjing besar itu, dan dia memintanya untuk tenang sambil tertawa. Sang protagonis merasakan sesuatu yang baru dengan pelukan erat dan tak terduga dari rekan setianya. Sambil tersipu malu, dia bertanya-tanya apakah ini yang disebut perasaan itu saat dia memeluknya dengan gembira. Tiba-tiba, semut surgawi itu berkata bahwa dia sangat lelah dengan ekspresi yang sangat mengantuk. Matanya tertutup dan dia mengulangi bahwa dia sangat mengantuk setelah pertarungan yang berat. Dia kembali ke wujud chibinya dan tertidur di pangkuannya. Dan pemuda itu berkomentar bahwa ini normal. Ki berterima kasih atas usahanya dan membaringkannya di tanah dan dia setuju, masih dalam keadaan sangat mengantuk. Sang pahlawan menyadari bahwa monster menjatuhkan item seperti dalam permainan di kehidupan masa lalunya dan merasa bersemangat menanti hadiahnya. Dia menyentuh layar sistem yang mulai memproses data. Dia menjadi gila karena keberuntungannya saat melihat pedang kualitas perak dengan persyaratan level 10. Sebuah staf es perunggu kemudian muncul yang bisa menghasilkan cukup banyak uang jika dia menjualnya di sana. Dia berencana berburu lebih banyak untuk naik level dan mengumpulkan item untuk dijual, lalu memutuskan untuk memeriksa levelnya saat ini. Sistem menunjukkan bahwa dia adalah penjinak monster level 10 dan telah mencapai level maksimum untuk berevolusi. Terkejut, bocah itu menyadari bahwa membunuh Raja Serigala memaksimalkan pengalamannya dan dia tidak perlu lagi berburu di sana. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk berbicara dengan kedua pria yang masih hidup untuk mencari tahu siapa yang mengirim mereka. Dengan senyuman, pemuda itu berpikir bahwa keadaan tidak akan membosankan untuk waktu yang lama, dan ini membuatnya bersemangat. Beberapa jam kemudian, sebuah portal terbuka, dan tim medis diberitahu bahwa para siswa tes akan kembali. Seorang instruktur menyuruh semua orang bersiap untuk ujian dan perawatan, tetapi tidak semua orang akan seberuntung itu. Tiba-tiba, instruktur bernama Chow Chong dikejutkan oleh suara yang memanggilnya dengan amarah dan kebencian. Profesor Bai muncul dan para siswa mempertanyakan kehadirannya karena dia punya komitmen lain hari ini. Sao Chong berkata bahwa mereka hanya menyambut para siswa kembali dan dia bisa mengurus semuanya sendiri. Gadis itu kemudian bertanya tentang tes Lin Han dan apakah instruktur tersebut tidak berutang kepadanya. Penjelasan yang jelas. Pria itu menjawab bahwa dia tahu tentang kedekatannya dengan Lin Han, tetapi instruktur harus memperlakukan semua orang secara setara. Dia kemudian menyarankan agar dia menemaninya ke tempat pribadi untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Seketika, suara denting logam bergema di tempat itu saat sang guru menunjukkan kejengkelan yang tumbuh dan terlihat jelas. Dia menodongkan pisau ke lehernya dan menuntut penjelasan tentang tindakan sebelumnya. Sekarang, dengan tangan terangkat, instruktur itu berpura-pura tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Merasa kesal, dia berkata bahwa Lin Han baru saja terbangun dan dia malah mengirimnya ke zona pelatihan tingkat perak. Guru itu bertanya apakah dia pikir bisa menganiaya Lin Han hanya karena keluarganya sudah tiada dan dia sendirian. Pria itu menyingkirkan pisau tersebut dan mengklaim bahwa dia salah paham karena dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Dia membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa Lin Han butuh kesulitan untuk naik level dan bahkan memberikan 3 asisten untuk membantu. Gadis itu mengancamnya dengan mengatakan bahwa sebaiknya dia berdoa agar Lin Han kembali dengan selamat atau akan ada konsekuensinya. Dia memperingatkan bahwa jika dia terluka, dia akan merobek bagian yang sama dari tubuh instruktur itu untuk mengobatinya. Karena takut, dia setuju, tetapi dalam benaknya, dia mengutuknya dan berkata bahwa dia hanya berlaga tangguh di sana. Dia berpikir bahwa ketika dia melihat mayat Lin Han, kesombongannya akan lenyap dan ini sangat menyenangkannya. Instruktur itu memiliki pikiran tidak senonoh tentang sang guru, membayangkan kesempatan untuk mendekatinya segera. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam tes akhirnya telah kembali ke tempat yang aman. Lang Ling dari kelas 6 muncul dan semua orang berkata dialah yang pertama kali menyelesaikan tes sulit tersebut. Seorang bocah pira mendekat dan berkata sudah diduga bahwa orang nomor 1 di sekolah
akan selesai lebih dulu darinya. Dia mencoba mendekatinya, menyarankan agar dua orang jenius di sekolah itu saling mengenal satu sama lain lebih dekat. Gadis itu menghindari sentuhannya dengan ekspresi dingin, dan dia akhirnya gagal melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan tersebut. Dia berkata bahwa jika itu Lin Han yang dulu, dia akan mempertimbangkannya, tetapi dengannya, dia bisa melupakan ide itu. Bocah kira itu menjadi jengkel oleh penolakan dan jawaban langsung dari penyihir badai yang kuat itu di sana. Sementara itu, langkah kaki terburu-buru terdengar dan seseorang berlari menuju portal kembali sekarang juga. Teman gendut Lin Han tiba dengan napas terengah-engah dan bertanya apakah Lin kecil sudah kembali dari tes berbahaya itu. Fan yang berkata bahwa dia tidak menyangka bocah gendut itu bisa selamat dan Lin Han pasti sudah mati di dalam sana. Teman sang protagonis sangat marah dengan kata-kata si pirang dan menatapnya dengan kemarahan serta kebencian yang besar. Dia menantangnya untuk mengulanginya dan Fan Yong berkata bahwa Lin Han mati karena dia adalah penjinak monster yang lemah dan sampah. Pada saat itu, instruktur Cao Chong berteriak menyuruh si bocah gendut untuk segera diam. Di sana, pria itu bertanya apakah Lin Han adalah ayahnya dan menyuruhnya berhenti khawatir lalu fokus pada kekuatannya sendiri. Kemudian instruktur menyuruhnya menyingkir agar tidak menghalangi jalan bagi siswa lain yang masih dalam proses kembali. Teman Lin Han berjalan pergi sambil menggerutu bahwa Lin kecil pasti akan segera kembali. 1 jam berlalu dan penantian berlanjut di lokasi dengan semua siswa yang sudah kembali sebelumnya. Dua siswa memijat Fan Yong, berterima kasih atas usahanya dan bertanya tentang tekanan yang dia rasakan. Teman si gendut bertanya-tanya mengapa semua orang sudah kembali, kecuali Lin kecil yang belum juga muncul. Seorang siswa berkomentar bahwa dia pasti sudah mati di dalam sana dan itu akan menjadi kematian yang terhormat bagi seorang penjinak monster. Tiba-tiba, sebuah batu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok yang sedang mengejek bocah yang absen tersebut. Batu itu mengenai siswa yang banyak bicara itu dan Fan Yong yang berteriak karena hantaman benda keras tersebut. Yang mengejutkan semua orang, Lin Han akhirnya muncul di portal dengan senyum percaya diri di wajahnya yang ceria. Lin Han muncul dan bertanya kapan sekolah ini punya begitu banyak anjing yang berisik karena dia sampai lupa waktu. Teman gendutnya dengan cepat berlari ke arahnya dan berteriak lega karena si bocah nakal itu akhirnya kembali. Teman sekelasnya itu memukul bahu si bocah sambil berkata bahwa iblis kecil itu telah menakut-nakutinya. Sementara guru BI memperhatikan. Instruktur Cao Chong dengan tangan bersilang bertanya-tanya apa yang terjadi karena dia mengirim 3 orang untuk mengurus pemuda itu. Pria itu berpikir bahwa Lin Han hanya beruntung kali ini, tetapi dia tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Kemudian Fan Yong memprovokasinya dengan bertanya apa yang bisa dilakukan penjinak monster tanpa peliharaan dan apakah dia hanya bersembunyi. Marah, teman gendutnya berteriak, apakah Fan Yong sudah gila dan apakah dia pikir semua orang adalah pengecut sepertinya. Dengan senyum mengejek, si Pira menjawab bahwa dia akan segera tahu apakah dia pengecut atau bukan lalu melanjutkan. Dia menunjuk ke arah Lin Han dan memanggilnya penjinak monster tak berguna yang bersembunyi gemetar di pegunungan karena ketakutan. Sang protagonis kemudian bertanya apakah Fan Yong sudah selesai menggonggong, membuat temannya cukup terkejut oleh hal ini. Dengan tatapan percaya diri, pemuda itu berkata bahwa dengan kemampuannya, dia bahkan tidak cukup pantas untuk membersihkan sepatu monsternya. Fan yang benar-benar marah dengan provokasi itu dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia mengajukan taruhan untuk melihat siapa yang memiliki level tertinggi senilai 100.000 koin atau dia harus berlutut seperti kepada kakeknya. Bocah itu menerima dan berkata dia akan menamparnya sampai ke pusat bumi sementara temannya memintanya untuk tidak impulsif. Dia kemudian berbalik ke instruktur Chow dan memintanya untuk tidak ikut campur karena ini adalah urusan di antara kedua bocah tersebut. Tentu saja, pengawas itu setuju tetapi memperingatkan mereka bahwa mereka harus menepati janji karena integritas sangat dijunjung di sekolah ini. Dengan senyum nakal, dia berpikir bahwa Lin Han sendirilah yang memintanya dan tidak keberatan untuk menghunuskan pisau kepadanya. Sekarang, guru BI menyadari tatapan dan aura Lin Han dan menyadari bahwa bocah nakal itu mencoba menipu seseorang di sana. Dengan puas, sang instruktur menyatakan bahwa karena taruhan sudah dibuat, mereka bisa memulai perselisihan segera. Kemudian, teman si gendut memutuskan untuk berpartisipasi juga dan berkata bahwa dia adalah saudara Lin Han, mengungkapkan dirinya sebagai seorang berserker level 2. Fan Yong mengejek level 2 itu dan menunjukkan level 3-nya. Prajurit pedang hebat seperti seorang jenius sejati. Siswa-siswa lain terkesan oleh level 3 Fan Yong dan menyebutnya luar biasa serta sangat langka. Teman Lin Han khawatir karena dia tidak menyangka Fan Yong bisa mencapai level 3 secepat itu. Fan Yong kemudian memanggil Lin Han, mengatakan bahwa jika si lemah Long Tiano saja level 2, dia tidak mungkin lebih tinggi. Dengan tawa keras, dia berkata bahwa mereka berdua harus segera berlutut dan memanggilnya kakek. Si gendut bertanya apa yang dia sombongkan, tetapi Lin Han menghentikannya, memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Rekannya bertanya dan Lin Han berkata tidak perlu khawatir karena dia tidak menganggap serius kekuatan si pirang itu. Ki kemudian menunjukkan kekuatannya dan berkata bahwa meskipun levelnya turun 1 tingkat, dia masih akan jauh lebih unggul sebagai penjinak monster level 10. Kerumunan itu benar-benar terkejut melihat bocah itu mencapai level 10 yang mengesankan dengan begitu cepat. Dengan tenang, Lin Han berdiri di sana dengan aura penjinak monster level 10 yang bersinar terang di sekelilingnya. Fan Yong tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana seorang penjinak monster tak berguna bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu di sana. Dia menuduh Lin Han curang, karena bahkan Lang Ling Shuai, murid terbaik sekalipun, tidak bisa melakukan itu, dan itu pasti kebohongannya. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya apakah hanya karena dia tidak bisa melakukannya, orang lain juga tidak bisa, dan apakah dia pernah mendengar tentang kelas tersembunyi. Dia mengingatkan instruktur tentang janjinya dan memintanya untuk memastikan Fan Yong tidak lari dari taruhan yang baru saja dia buat. Bocah itu dengan ironis berterima
kasih kepada para asisten yang melindunginya dan membantunya mencapai level kekuatan 10. Cao Chong panik ketika menyadari bahwa Lin Han tahu tentang orang-orang yang dia kirim dan takut akan dijatuhkan dengan parah. Dia memikirkan semua kerja keras yang telah dia lakukan untuk mencapai posisinya dan bagaimana dia tidak bisa membiarkan seorang bocah ingusan menghancurkan semuanya. Bertekad, instruktur memutuskan bahwa dia harus membungkam bocah itu selamanya pada hari dan tempat itu juga. Lang Ling memperhatikan dan bertanya-tanya apakah Lin Han benar-benar telah mencapai level 10 dan apakah dia adalah mantan jenius nomor 1. Dia mengungkapkan dirinya sebagai penyihir badai level 5 dan menyatakan bahwa dia pasti akan mencapainya cepat atau lambat. Pemuda itu berbalik ke Profesor BI dan bertanya apa yang membawanya ke sini karena dia punya urusan penting sebelumnya. Gadis itu tersenyum dan menjawab bahwa urusannya sudah selesai dan karena itu adalah tugasnya, dia tidak bisa mengabaikan situasi tersebut. Bocah gendut itu memuji Lin Han kepada sang guru, mengatakan bahwa dengan lebih banyak waktu, dia akan benar-benar menjadi tak terkalahkan. Segera saja, guru BI menunjukkan ekspresi termenung saat mendengar kata-kata bersemangat dari teman Lin Han tentang kekuatannya. Tiba-tiba, Cao Chong maju di belakang Lin Han, berteriak agar dia mati. Dan dengan niat membunuh yang jelas, guru BI bereaksi cepat dan mendorong Lin Han menjauh, berteriak agar dia berhati-hati dengan serangan licik itu. Dia menahan pukulan instruktur dan mempertanyakannya karena menyerang seorang siswa yang melanggar aturan akademi. Cao Chong yang marah berteriak pada Bing agar tidak mencoba menggunakan peraturan akademi melawan tindakan kejamnya. Qi menyatakan bahwa dia harus menjatuhkan Lin Han hari ini dan berhasil mendaratkan pukulan pada sang guru dalam konfrontasi langsung tersebut. Akibat dampak pukulan itu, sang guru terdorong mundur dan mencoba menyeimbangkan dirinya di tanah dengan cepat di sana. Guru itu membalas dengan tendangan dan berteriak bahwa selama dia ada di sana, dia tidak akan mencapai apapun. Teman si gendut berteriak pada guru BI agar bertahan kuat sementara Lin Han menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di sana. Cao Chong yang geram mengeluh bahwa dia membela Lin Han dan bahwa perasaannya terhadapnya sumbu sia-sia. Dengan paksa, sang guru terlempar ke belakang. Instruktur itu tersenyum pada gadis yang terbaring di tanah dan berkata dia akan menagih bunga terlebih dahulu di sana. Dengan cepat, sebuah sepatu bot akan segera menghantam wajah instruktur tersebut. Tiba-tiba, Lin Han muncul dan mendaratkan tendangan kuatnya. Wajah instruktur itu sebelum dia jatuh ke tanah. Sang protagonis berhasil menangkap guru BI dalam pelukannya dan menyangganya. Pemuda itu bertanya kepada gadis itu apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab dengan agak malu bahwa semuanya baik-baik saja. Lin Han bertanya kepada instruktur yang terjatuh bagaimana rasa tendangannya dan mengancam akan menggunakan kekuatan level 10-nya lagi padanya. Cao Chong menuduh bocah itu, mengatakan dia tahu bagaimana dia bisa mencapai level 10 dan bahwa 3 asisten telah menghilang. Pria itu berteriak bahwa bocah itu pasti telah mengalahkan para asisten untuk mendapatkan poin pengalaman dengan cara yang kotor. Kemudian Cao Chong berkata bahwa pemuda itu kejam dan tidak pantas menjadi siswa dan dia akan menuntut keadilan sekarang juga. Tiba-tiba, instruktur itu menghentikan serangannya karena sesuatu tiba-tiba jatuh di depannya. Lin Han melemparkan salah satu asisten ke kaki Cao Chong dan bertanya apakah pria yang sangat dia cintai ini yang dia bicarakan. Pengawas itu menatap asisten yang terkapar dan bertanya-tanya dengan kaget apakah AHA benar-benar tidak bernyawa di lantai. Pria itu kemudian menyimpulkan bahwa jika AHA tidak berhasil, dua lainnya pasti tidak akan lolos hidup-hidup juga. Dengan senyum jahat, instruktur itu berpikir bahwa ini sempurna, karena mereka yang sudah tiada tidak bisa memberikan kesaksian apapun. Cao Chong berteriak pada Lin Han bahwa mayat itu ada di sana dan bertanya apalagi yang harus dia katakan untuk membela diri. Sang protagonis tersenyum dan berkata dia tidak melakukannya. Xiao Chong berteriak pada Lin Han bahwa mayat itu ada di sana dan bertanya apalagi yang harus dia katakan untuk membela diri. Sang protagonis tersenyum dan berkata dia tidak ingin melihat siapapun mati di gunung. Jadi dia memutuskan untuk membantu di sana. Dengan langkah pelan, dia mendekat dan berkata bahwa pria itu mengirim saudara-saudaranya ke ajang mereka namun tetap tidak mengakuinya. Sambil berjongkok, dia menyentuh wajah asisten yang terjatuh dan berkata bahwa orang ini malang karena telah dimanfaatkan seperti itu. Instruktur itu menjadi murka dan berpikir bahwa jika asisten itu tidak puas, dia bisa mencarinya di dunia lain. Cao Chong yang marah, maju dan berteriak bahwa dia akan mematahkan anggota tubuh pemuda itu agar dia belajar untuk tidak bicara sembarangan. Guru BI dan teman si gendut berteriak putus asa, meminta sang protagonis berhati-hati terhadap serangan tersebut. Tiba-tiba, aura merah mengelilingi mereka berdua, dan Lin Han berkata bahwa pria itu akan dipaksa untuk menceritakan seluruh kebenaran. Instruktur berteriak agar pemuda itu diam dan berkata bahwa dia melakukan itu untuk membalas dendam asistennya. AHA. Sebagai tanggapan, sang protagonis melepaskan aura birunya dan bertanya apakah instruktur benar-benar ingin membungkam saksi. Siswa-siswa lain mulai berteriak dan berharap instruktur Chou akan memberi pelajaran pada siswa sampah itu. Kemudian pria itu menyerang dengan serangkaian pukulan cepat yang ditujukan langsung ke wajah bocah itu. Sang protagonis menghindari semua pukulan dengan mudah sementara sang penjahat bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan ini. Lin Han menyadari bahwa Cao Chong sangat kuat tetapi melawannya secara langsung bukanlah masalah yang nyata. Pemuda itu kemudian berpikir bahwa dia tidak bisa hanya membela diri karena dia butuh sikap yang lebih agresif dalam pertarungan. Tiba-tiba, sebuah stafes muncul di tangannya dan
jendela sistem memberitahunya bahwa itu membutuhkan 10 mana untuk digunakan. Sebelum dia sempat bereaksi, kaki sang instruktur sudah membeku dan dia tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan bersiap untuk menyerang musuh dengan pukulan berikutnya. Ki kemudian mendaratkan tendangan kuat pada kaki instruktur yang membeku, yang berteriak saat esnya pecah. Dampak dari pukulan itu begitu kuat sehingga awan debu dan bebatuan berterbangan dari tanah berbatu. Bocah itu merasa puas karena kekuatannya telah meningkat pesat setelah naik level dan dia bisa mendominasi Chao dengan senyuman. Pemuda itu berpikir bahwa dia hanya perlu menjauh dan sisanya tidak akan menjadi masalah untuk diselesaikan segera. Ki berpikir bahwa atributnya lebih lemah daripada Chou, tetapi menang dengan kekuatan kasar bukanlah rencananya. Tak lama kemudian, seekor makhluk biru kecil yang berkilauan muncul di depan sang protagonis, siap bertarung. Makhluk itu kemudian berubah menjadi seorang wanita dengan rambut putih dan sebuah panel statusnya muncul di depan sang pemuda. Wanita itu maju untuk menyerang Chou Chong dari belakang dan pria itu berbalik dengan terkejut tidak tahu dari mana asalnya. Dengan satu pukulan cepat, wanita itu menghantam instruktur telak dan melemparkannya jauh dari sang protagonis. Serangan wanita misterius itu bertabrakan dengan energi instruktur, menciptakan ledakan besar yang membahagiakan. Wanita itu bertanya apakah dia tadi patuh, dan Lin Han memintanya untuk diam dan kembali menjadi semut. Dengan senyum manis, wanita itu setuju untuk kembali ke wujud kecilnya dan memenuhi permintaan tuannya. Shi dengan cepat berubah kembali menjadi makhluk semut biru kecil seperti sebelumnya. Makhluk itu kemudian terbang ke arah sang protagonis dan mendarat dengan tenang di bahunya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Chou Chong berdiri dan menuduh pemuda itu bergabung dengan orang asing untuk menyerangnya dan bertanya tentang wanita itu. Pria itu berkata bahwa seorang siswa dengan karakter seburu protagonis butuh hukuman berat. Dengan kemeja yang robek, sang instruktur berteriak bahwa pemuda itu harus dihukum berat atas semua yang telah terjadi. Sebelum dia sempat menyerang, seseorang menginjak bahunya dan menghentikannya untuk maju, membuat pria itu cukup terkejut. Petir menyambar sang instruktur sementara sebuah suara menyuruhnya untuk tidak menyalahkan siswa tanpa pertama-tama menyelidiki. Instruktur itu mendongak dengan sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana. Orang itu muncul tepat di sana di depannya. Seorang pria tua dengan rambut putih tersenyum dan sistem mengungkapkan bahwa dia adalah dekan akademi level 55. Melihat dekan, Cao Chong menuduh Lin Han membunuh asisten agar dia bisa naik level di akademi. Ki terus berkata bahwa pemuda itu mencoba menyerangnya dan orang seburuk itu perlu dihukum sekarang juga. Xiao Chong berteriak bahwa saksi dan bukti ada di sana dan kemudian meminta dekan untuk membunuh Lin Han sekali dan selamanya. Sambil tersenyum, sang protagonis mengejek, mengatakan bahwa semua itu tidak lebih dari kebohongan belaka. Dekan kemudian berbalik dan bertanya kepada pemuda itu apakah dia punya bukti atas apa yang dia katakan di sana. Pria tua itu kemudian menggunakan keahlian analisis pada tubuh asisten untuk memeriksa semuanya. Setelah menganalisis tubuh tersebut, dia berkata bahwa tulang dan organ dalam asisten itu hancur total. Instruktur berteriak bahwa meskipun pukulan fatalnya berasal dari monster, itu pasti ada hubungannya dengan bocah itu. Dengan senyum di wajahnya, Lin Han berkata bahwa instruktur hanya membuang-buang waktu dengan semua tuduhan ini. Sang protagonis bertanya mengapa instruktur tidak mengakui saja bahwa dialah yang mengirim asisten tersebut dan akhirnya dikhianati. Profesor B kemudian mendekat dan berkata bahwa dia melihat bocah itu dan rekannya diperas oleh Cao Chong. Dengan putus asa, instruktur berteriak bahwa dia adalah seorang instruktur dan bertanya bagaimana mungkin dia bisa menyakiti seorang siswa. Ki terus berteriak bahwa semua ini adalah kebohongan dari bocah itu dan tidak ada bukti yang memberatkannya. Sekarang, dekan kemudian berkata bahwa menuduh seorang instruktur adalah masalah serius dan bertanya kepada pemuda itu apakah dia punya bukti. Sambil tersenyum, instruktur itu berpikir bahwa siapapun yang melihat semuanya sudah tiada dan tanpa saksi, tidak ada yang bisa menuduhnya. Bocah itu kemudian berkata bahwa ada cara untuk mendapatkan saksi dan sebuah portal biru muncul di depannya di sana. Tiba-tiba, dua pria yang terikat muncul bersama seekor serigala biru besar, meninggalkan semua orang dalam keadaan terkejut. Guru BI dan teman si gendut terdiam 1000 bahasa, tidak mengerti dari mana orang-orang itu berasal. Pemuda itu menjelaskan bahwa ketiganya sedang menyergapnya, tetapi malah berpapasan dengan Raja Serigala karena nasib buruk mereka. Sambil tersenyum, dia lanjut berkata bahwa salah satu dari mereka ditangkap oleh serigala, dan dia sendiri berhasil menangkap yang lainnya. Sang protagonis kemudian menendang salah satu tahanan dan berkata bahwa mereka berdua pasti tahu jawaban dari segalanya. Kedua pria itu mulai berteriak dan mengaku bahwa Cao Chong menyewa mereka untuk mengawasi dan menghabisi Lin Han. Mereka berteriak bahwa mereka tidak tahan lagi dan bahwa itu semua adalah rencana instruktur Cao Chong untuk menyingkirkan bocah itu. Semut-semut biru kecil menggigit kaki orang-orang itu dan itulah sebabnya. Mereka berteriak kesakitan dengan senyum jahat. Pemuda itu berpikir terlalu mudah untuk membuat mereka berdua mengaku lewat semut-semut itu. Sang protagonis berbalik ke instruktur dan bertanya apakah dia tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Instruktur itu terkejut dan berpikir bahwa kedua orang bodoh itu tidak mungkin mengakui semuanya semudah itu. Tiba-tiba, segel sihir biru muncul di dada instruktur tersebut yang ketakutan tanpa tahu apa itu. Segel itu bersinar dan mulai menyetrum tubuh Cao Chong yang berteriak kesakitan karena sengatan sihir sang dekan. Dekan berkata bahwa sebagai instruktur, Cao Chong mencoba mencelakai siswa dan melanggar aturan akademi di sana. Dengan tatapan serius, pria tua itu menyuruh instruktur untuk bersiap menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Profesor B tersenyum lega dan berkata bahwa kesalahan telah diakui dan akhirnya mereka bisa pulang. Sang protagonis dan sang guru melihat saat dekan berjalan pergi setelah menyelesaikan seluruh kekacauan tersebut. Tiba-tiba, gadis berambut biru muncul dan bertanya apakah protagonis yang membunuh Raja Serigala. Shi mendekat dan bertanya bagaimana dia melakukan
melakukannya, dan si pemuda meminta rekannya untuk menjaga jarak sedikit. Shi kemudian memegang tangannya dan berkata bahwa kelasnya adalah tipe jarak jauh dan bukan pertarungan tangan kosong. Dengan wajah mereka yang sangat dekat, dia berkata bahwa satu-satunya penjelasan adalah monster yang kuat dan mengajaknya untuk bertarung uji coba. Bocah itu berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk hal ini dan kepribadiannya sangat berbeda dari kelihatannya. Guru BI kemudian mengintervensi dan memisahkan kedua siswa tersebut sebelum situasinya menjadi semakin aneh. Guru itu berkata bahwa dia mengerti keinginannya untuk menjadi kuat, tetapi sekarang mereka perlu istirahat dan menganalisis. Gadis berambut biru itu berkata dia hanya penasaran dengan gaya bertarungnya, tetapi sang guru menolak permintaan tersebut. Selagi keduanya berdebat, sang protagonis mencoba menyelinap keluar tanpa ada yang menyadari pelariannya. Ki melambaikan tangan dan berkata bahwa semua orang lelah dan akan lebih baik jika semua orang pulang untuk beristirahat sebentar. Pemuda itu tertawa canggung dan berkomentar bahwa cuacanya sedang bagus, sementara keduanya menatapnya dengan marah atas sikapnya itu. Sang guru memikirkan tentang wanita misterius dan gadis baru itu dan bertanya-tanya apakah dia telah menjadi playboy sekarang. Shi merasa kesal dan berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu karena itu sama sekali bukan urusannya dengan bocah itu. Gadis berambut biru menghentikannya lagi dan berkata bahwa dia masih belum menjawab pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya. Bocah itu tersenyum canggung dan berkata dia lelah dan mereka bisa membicarakannya lain waktu. Gadis itu menyetujui janji tersebut dan pemuda itu tersenyum lega karena berhasil melarikan diri dari situasi itu. Ki berpikir bahwa gadis itu akhirnya pergi tetapi bertanya-tanya apakah dia marah padanya karena suatu alasan. Kemudian, sang protagonis tiba di sebuah rumah dagang untuk menjual barang-barang yang dia dapatkan dalam perjalanannya. Sambil seorang pelayan menyajikan kopi, dia berpikir untuk menjual barang-barang tersebut guna membayar tagihan dan hutang yang dia miliki. Kembali ke kota, sang protagonis bertemu dengan seorang pria tua dan melemparkan kartu ke arahnya. Pelayan bersetelan jas menangkap kartu itu di udara dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Pemuda itu berkata bahwa ini adalah uang yang dipinjamkan kakak Bing kepadanya dan sekarang dia mengembalikan semuanya beserta bunganya. Ki juga mengirim pesan kepada keluarganya dan menyuruh mereka untuk tidak pernah mencoba apapun terhadapnya lagi. Pelayan itu terkejut dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar Lin Han yang dulu, yang merupakan sampah keluarga. Pada momen lain, pemuda itu menunjukkan sebuah pedang dan sebuah tongkat yang dia dapatkan dari Gunung Bayangan Gelap. Manajer toko terkejut dan bertanya kepada bocah itu apakah ada masalah dengan barang-barangnya. Pria itu kemudian bertanya apakah nama pemuda itu adalah Lin Han dan dia mengonfirmasi dengan bertanya apakah mereka saling kenal. Manajer itu tertawa dan berkata bahwa dia telah berteman dengan ayah bocah itu selama lebih dari 10 tahun dan bahwa dia bisa memanggilnya Paman Tin. Paman Tin memujinya dan berkata bahwa dengan kekuatan ini, kebangkitan kembali keluarga Lin sudah tidak lama lagi. Sambil tersenyum, bocah itu bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayainya dan mengambil kesempatan untuk meminta harga yang lebih tinggi. Pria tua itu juga tersenyum dan berpikir bahwa bocah itu masih muda dan dia bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Keduanya lalu saling menatap dengan senyum palsu dan bersiap untuk mulai menegosiasikan barang-barang tersebut. Paman Tin menawarkan 5 juta koin naga dan berkata bahwa itu adalah harga pertemanan untuknya. Pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa bisnis adalah bisnis dan barang-barang ini bernilai setidaknya 8 juta. Mereka mulai mendiskusikan harga dan manajer menawarkan 5,5 juta, tetapi bocah itu meminta 7 atau 8 juta. Merasa bahagia dengan hidupnya, bocah itu menerima tawaran 6.660.000 koin untuk barang-barang tersebut. Mereka berjabat tangan dan menutup kesepakatan, tetapi manajer merasa bahwa dia telah ditipu oleh bocah itu pada akhirnya. Karyawan memberinya 2 kartu, satu berisi uang dan satu kartu VIP dengan batas 3 juta. Paman Tin berkata bahwa dia bisa kembali kapanpun dia punya lebih banyak barang, dan pemuda itu berterima kasih atas bantuannya. Dengan senyum cibi, sang protagonis berpikir untuk mengambil keuntungan dan melihat-lihat gulungan sihir. 10 menit kemudian, bocah itu pergi dan manajer memperhatikannya, memikirkan tentang potensi besarnya di sana. Pria tua itu tersenyum dan berpikir bahwa di masa depan, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan pemuda itu lagi. Adegan berganti dan sekarang sebuah truk lapis baja diparkir di depan rumah sang protagonis di pinggir jalan. Lin Han tiba dan menemukan pelayan dari sebelumnya lalu bertanya apa yang Paman Lau lakukan di sana. Sekarang pelayan itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya semenjak keluarga Lin akhirnya jatuh. Dengan senyum di wajahnya, sang protagonis bertanya kepada pria itu apa yang dia inginkan di tempat tersebut. Pelayan itu berkata bahwa Nona Bai menangkap seekor monster untuknya, tetapi dia dihukum dan itulah sebabnya dia datang untuk mengantarkannya. Pemuda itu tersentuh memikirkan bahwa dia benar-benar berusaha keras untuk bisa membantunya dengan segala hal. Tiba-tiba, pria tua itu meletakkan tangannya di pintu truk dan berkata bahwa dia punya pesan dari sang tuan. Pesan itu mengatakan bahwa keluarga Bai sudah cukup membantunya dan sekarang tidak ada hutang lagi. Dengan tatapan licik, pelayan itu memberitahu pemuda tersebut agar tidak pernah mengganggu nona mudanya lagi. Sang protagonis terkejut oleh perubahan mendadak sikap pria tua di depannya. Ki kemudian berhenti memanggil pria itu paman dan hanya memanggilnya pelayan dengan tatapan dingin dan menjauh. Bocah itu berkata dia menghargai bantuannya, tetapi dia tidak pernah meminta apapun dari keluarga Bai, bahkan di masa lalu. Ki kemudian membalikkan badan dan menyuruh pelayan itu membawa kembali panah otomatisnya dan pergi dari tempat itu. Dengan tatapan serius, dia menyuruh pria itu untuk memberitahu sang tuan bahwa dia tidak butuh bantuan siapapun. Pelayan itu tersenyum jahat dan berkata bahwa tidak ada yang bisa menolak apa yang ingin diberikan oleh keluarga Bai. Ki melepaskan auranya dan berteriak bahwa untuk menolak hadiah, kau butuh kekuatan untuk melakukannya. Mata sang protagonis menyala merah saat
dia juga bersiap untuk pertarungan besar. Pelayan itu dihantam oleh tekanan yang menghancurkan dan ketakutan tanpa mengerti apa yang terjadi. Aura api merah mengelilingi tubuh pemuda itu yang menatap pria tersebut dengan tatapan kemarahan murni. Pelayan itu terdorong mundur oleh tekanan aura tersebut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ki berpikir bahwa Lin Han hanyalah seorang penjinak monster dan bertanya-tanya mengapa dia merasa takut padanya sekarang. Sambil menggertakkan gigi, dia berteriak bahwa mustahil baginya untuk ditekan oleh bocah sembarangan sepertinya. Adegan kemudian berubah menunjukkan fasad sebuah gedung apartemen pada hari yang tenang dan cerah. Berbaring di tempat tidurnya, bocah itu berpikir bahwa kakak Bing tidak berniat buruk, tetapi dia tidak suka dipaksa. Ki kemudian menutup matanya dan memutuskan bahwa lebih baik tidur sebelum melakukan misi transfer. Saat dia tidur, salah satu semut peliharaannya muncul dan memanjat bahunya dengan hati-hati. Makhluk biru kecil itu kemudian merayap ke wajah tuannya yang sedang tidur nyenyak. Cahaya terang masuk dari jendela, menandakan hari baru telah dimulai di sana. Ki terbangun dengan bibinya dalam wujud manusia di atas tubuhnya, memanggilnya tuan dengan sebuah senyuman. Shi kemudian memeluk tuannya dan bocah itu berterima kasih padanya karena telah berusaha keras semalam. Keesokan harinya, pemuda itu pergi ke kuil transfer dan resepsionis telah menyiapkan ruangan untuknya. Di sana dia mendengar beberapa orang bergosip tentang seorang penjinak monster yang menjadi sangat kuat entah dari mana. Ki khawatir tentang berita tersebut menyebar begitu cepat dan memutuskan bahwa dia harus lebih berhati-hati. Dengan pemikiran ini, pemuda itu mulai berjalan menuju ruangan yang telah ditugaskan kepadanya di tempat itu. Di dalam, dia menemukan sebuah kristal biru besar yang mengapung di tengah ruangan dan mendekatinya untuk melihat. Pemuda itu ingat bahwa resepsionis menyuruhnya meletakkan tangan pada kristal untuk melihat misinya. Ki kemudian menyentuh benda berkilau itu dan bertanya-tanya apakah misi level 10 akan terlalu sulit. Layar menunjukkan bahwa misinya adalah level 5 dan dia perlu mengalahkan beberapa monster. Tingkat misi transfer tersebut kemudian dikonfirmasi memiliki tingkat kesulitan bintang 5. Di luar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa seseorang mengaktifkan misi bintang 5. Pemuda itu memegang wajahnya dan mengeluh tentang keberuntungannya karena telah mengambil misi yang begitu sulit. Layar di aula utama menunjukkan kepada semua orang misi bintang 5 yang telah diaktifkan di sana. Seorang pria di tengah kerumunan berteriak dan bertanya-tanya siapa orang sial yang mengaktifkan misi ini. Untungnya, pemuda itu merayakannya di dalam hati karena sistem tidak mengungkapkan identitasnya kepada yang lain. Sambil tersenyum, dia berpikir bahwa sekarang setelah dia mengambil misi tersebut, lebih baik tidak membuang waktu dan segera pergi. Adegan berganti ke reruntuhan yang hancur, sebuah tempat dengan lanskap gurun dan pegunungan. Di dekatnya, terdapat titik pertemuan tentara bayaran dengan beberapa tentara dan mobil yang diparkir. Seorang pria botak dan kuat mengeluh bahwa jika tidak ada misi yang muncul, dia akan kelaparan bulan ini. Tiba-tiba, si pria botak menyadari sesuatu mendekati camp dan menjadi waspada. Sang protagonis tiba di camp dan para tentara bayaran terus mengawasi bocah yang mendekat itu. Salah satu pria menyebut bocah itu sebagai domba gemuk dan berkata sudah waktunya membuka bisnis untuk mencari keuntungan. Saat pemuda itu lewat, salah satu tentara bayaran bertanya apakah dia di sana untuk melakukan misi. Pria botak itu mendekat dan menawarkan jasanya dengan jaminan dan bahkan diskon 20%. Bocah itu berjalan melewatinya begitu saja dan berkata dia tidak butuh bantuannya. Meninggalkan pria itu terkejut oleh penolakannya. Pria itu bersikeras dan berkata mereka bisa menegosiasikan harga dan dia bahkan bisa melakukannya secara gratis sebagai teman. Tiba-tiba, pemuda itu mencengkeram lengan pria itu dan berkata sekali lagi bahwa dia tidak butuh bantuannya. Dengan matanya yang bersinar, dia memperingatkan pria itu, berhati-hatilah dengan lenganmu jika kau terus mengganggunya. Ki kemudian membanting pria itu dengan keras ke tanah yang jatuh tanpa bisa mempercayai apa yang terjadi di sana. Bocah itu berpikir bahwa tentara bayaran yang menawarkan hal-hal gratis hanya ingin merampok dan membunuh orang. Di tanah, pria buta itu menjadi murka dan berteriak bahwa dia akan menghabisi nyawa bocah kurang ajar itu. Pria lain menghentikannya dan menyuruhnya melupakan apa yang terjadi karena tidak layak untuk bertarung. Seorang wanita berambut merah memukul meja dan berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan bocah itu pergi begitu saja. Dengan senyum jahat, dia berkata bahwa saat dia meninggalkan area aman, mereka akan bisa bersenang-senang jauh di sana. Pemuda itu berpikir bahwa tempat ini sangat berbeda dari apa yang biasa dia lihat sebelumnya. Ki kemudian memanggil bibinya dan menyuruhnya pergi karena mereka siap untuk memulai misi. Shi berkata bahwa dia sudah siap dan bocah itu menghiburnya dengan mengatakan bahwa hari ini dia akan bisa banyak bertarung. Tiba-tiba sistem memberitahu bocah itu tentang misi baru yang diaktifkan tanpa disadari. Misinya adalah membunuh Rasul Guntur dan mendapatkan jantung Guntur sebagai hadiah atas pencapaian tersebut. Ki senang karena hadiahnya adalah 300 poin yang bisa dia gunakan untuk memperkuat bibinya. Bocah itu mengeluarkan ponselnya dan berpikir untuk membeli informasi dari Paman Tin untuk menemukan sang rasul. Ki kemudian memberitahu bibinya bahwa mereka akan melakukan misi transfer kelas terlebih dahulu. Sekawanan serigala level 15 muncul di gurun dan bersiap menyerang mereka berdua di sana. Sang bibi mengambil beraksi dan mulai bertarung melawan kawanan serigala sambil menghindari serangan mereka. Setelah serigala-serigala itu tumbang, sisa kawanan memutuskan untuk menyerang sang protagonis yang berdiri sendirian. Sambil tersenyum, ia mengeluarkan gulungan sihir api dan
dan bertanya apakah mereka berani menghadapinya sekarang. Pemuda itu lalu melemparkan bola api raksasa ke arah serigala-serigala tersebut, menantang keberuntungan mereka. Dengan seringai lebar, ia membayangkan betapa lezatnya daging serigala panggang yang akan disantapnya nanti. Kawanan serigala itu gemetar ketakutan melihat bola api raksasa yang menerjang ke arah mereka. Gulungan sihir itu melepaskan rentetan bola api yang meledak tepat di tengah-tengah kelompok tersebut. Serigala yang selamat melarikan diri dengan putus asa, sementara sistem memberikan notifikasi tentang kematian musuh. Notifikasi lain memperingatkan bahwa ia tidak bisa lagi mendapatkan poin pengalaman sebelum melakukan perubahan kelas. Pemuda itu bergumam bahwa misi belum berakhir dan gulungan sihirnya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia memerintahkan bibinya untuk meningkatkan kecepatan dan menghabisi sisa-sisa serigala sekali jalan. Usai pertempuran, ia menggenggam kristal energi sambil tersenyum puas melihat hasil pertarungan tersebut. Sistem menunjukkan bahwa bibinya telah mencapai level 15, namun ia sedikit menyesali poin pengalaman yang terbuang sia-sia. Meski begitu, ia tetap tenang dan merogoh sakunya untuk mengambil ponsel guna memeriksa sesuatu. Ia berpikir bahwa Paman Tion seharusnya sudah mengirimkan lokasi Rasul Guntur saat ini. Pesan yang masuk memperingatkan bahwa sang Rasul sangatlah kuat dan ia tidak boleh pergi sendirian jika masih lemah. Pemuda itu pun memanggil rekannya dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memburu target misi berikutnya. Tersembunyi di balik bayang-bayang, seorang tentara bayaran berambut merah mengamati pemuda itu dan berpikir betapa kayanya dia karena menggunakan begitu banyak gulungan sihir. Pria botak di sampingnya bertanya apakah mereka harus menyerang sekarang, tapi sang bos memerintahkan untuk menunggu lebih lama lagi. Ia menjelaskan bahwa lebih baik menunggu sampai pemuda itu kelelahan dan mengumpulkan lebih banyak batu energi sebelum mereka menyergap. Mengikuti peta, mereka menemukan Rasul Guntur level 17 yang sedang tidur dengan tenang. Pemuda itu merasa aneh karena monster itu hanya level 17 dan tampak bukan ancaman besar. Dengan penuh semangat, ia menunjuk monster itu dan menyuruh bibinya untuk mengalahkannya agar mereka bisa segera pulang. Suara itu membangunkan sang makhluk yang bangkit dengan murka menghadapi dua penyusup di depannya. Tanpa membuang waktu, sang semut merangsek maju dan mendaratkan pukulan telah tepat di wajah Rasul Guntur. Setelah serangan itu, ia mulai bersinar dan kembali ke wujud serangga biru kecilnya. Dengan cepat ia menggali lubang dan bersembunyi di bawah tanah untuk menyiapkan serangan berikutnya. Sang Rasul tampak bingung dan celingukan mencari keberadaan musuhnya. Tiba-tiba, ia muncul dari tanah dengan kekuatan penuh dan mendaratkan pukulan uppercut tepat di dagu makhluk itu. Melihat kesempatan emas ini, sang protagonis meraih gulungan sihir es untuk mengakhiri pertarungan. Ia melemparkan gulungan itu tepat mengenai sasaran, memberikan kerusakan fatal pada sang Rasul. Sambil tersenyum tipis, pemuda itu berkata bahwa ini adalah akhir dari sang monster dan misinya. Seketika, pilar es raksasa mencuat dari tanah menembus tubuh monster tersebut dan mengalahkannya. Sistem pun memberitahukan bahwa sang Rasul telah ditaklukkan, namun ia tidak mendapatkan poin pengalaman tambahan. Sang semut mengeluh lelah, sementara pemuda itu bergumam bahwa monster itu lemah meski memiliki nyawa yang cukup tebal. Namun, ia senang karena berhasil mendapatkan 300 poin hanya dengan mengalahkan monster tersebut. Ia menggunakan poin itu untuk membangkitkan kemampuan tulang besi bagi bibinya yang setia. Cahaya mulai memancar dan sistem memperingatkan bahwa kemampuan baru ini meningkatkan pertahanannya sebesar 20%. Giran dengan kekuatan barunya, ia memeluk tuannya yang kemudian memperingatkannya agar tetap waspada dengan sekitar. Tiba-tiba, sebuah bayangan menaungi mereka berdua dan sebuah suara memuji kehebatan bertarung pemuda itu. Wanita berambut merah muncul bersama kelompoknya dan menyatakan bahwa untuk bertahan hidup dibutuhkan kekuatan sekaligus otak. Pemuda itu mengenali si pria botak dan bertanya apakah ia datang untuk membalas dendam. Setelah pertarungan berakhir, wanita itu berseru bahwa ia akan membayar mahal karena telah menolak mereka, lalu memerintahkannya untuk menyerahkan semua harta karun miliknya. Sang pemuda bangkit berdiri dan bertanya apakah mereka tidak takut tertangkap karena merampok di tengah gurun ini. Wanita itu tersenyum licik dan menjelaskan bahwa ini adalah zona tidak aman yang tak pernah didatangi patroli. Ia berkata jika pemuda itu lenyap di sini, semua orang akan mengira bahwa monster telah memangsanya. Dengan tatapan jahat, ia berkata akan merawatnya dengan baik, sementara salah satu anak buahnya bertanya tentang keberadaan si gadis. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa bibinya tidak lagi berada di sisinya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Sang semut muncul dalam diam di belakang wanita berambut merah itu, bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan gerakan kilat, ia mencengkeram lengan tentara bayaran itu yang bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, ia menghempaskan wanita itu ke samping dan menumbangkan semua anak buahnya dengan mudah. Si pria botak juga terlempar seolah-olah dia bukan apa-apa. Anak buah yang tersisa bangkit dan memutuskan untuk menembaki gadis itu demi mencoba peruntungan mereka. Peluru-peluru menghujam tubuhnya, namun kemampuan tulang besi aktif dan melindunginya dari segala luka. Di tanah, wanita itu terkejut melihat kekuatan sang gadis dan menyadari bahwa ia telah meremehkan musuhnya. Wanita berambut merah itu tetap terduduk di tanah, benar-benar panik tanpa memahami apa yang baru saja terjadi. Sambil tersenyum, sang protagonis mengeluarkan gulungan sihir lainnya dan berkata bahwa sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan cahaya raksasa pun menghantam sisa-sisa tentara bayaran itu, mengalahkan mereka semua sekaligus. Satu-satunya yang masih berdiri mengeluh bahwa gadis itu adalah monster dan pemuda itu memiliki gulungan sihir yang tak terbatas. Si pria botak kemudian berbisik kepada bosnya bahwa jika mereka bisa mengalahkan pemuda itu, mereka masih bisa membalikan keadaan. Dengan penuh percaya diri, ia bangkit dan berkata bahwa pemuda itu lemah tanpa barang-barangnya, lalu menantangnya bertarung. Berdiri di depan
mereka, sang protagonis dengan nada mengejek bertanya apakah mereka masih berani melawannya. Sambil tersenyum, ia memamerkan beberapa buluman sihir dan berkata bahwa si lemah ini memiliki banyak keahlian. Pemuda itu memerintahkan mereka untuk menyerahkan segala yang mereka miliki, dan mungkin setelah itu ia akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Dengan tatapan sinis, ia berkata akan mengajari mereka arti rasa takut, sementara wanita itu mengumpatnya sebagai pencuri. Kita beralih ke aula besar serikat tempat misi-misi dibagikan. Sang resepsionis mengomentari pemuda yang mengambil misi bintang 5 tadi pagi. Tiba-tiba, ia terkejut. Itu adalah pemuda yang sama, dan dia berkata telah menyelesaikan apa yang harus dilakukannya. Gadis resepsionis itu benar-benar terperangah dan bertanya-tanya apakah pendengarannya tidak salah. Ia kemudian mencoba menenangkan diri dan bertanya apakah ia ingin tahu lebih banyak tentang misinya. Namun sang pemuda mengonfirmasi bahwa ia benar-benar telah menyelesaikan tugasnya dan berada di sana untuk memproses semuanya. Masih dalam rasa tidak percaya, sang resepsionis bertanya kembali dan ia menjawab bahwa misi itu sebenarnya cukup mudah. Ia kemudian menunjuk ke arah ruang 996 dan menyuruhnya pergi ke sana sendirian. Gadis itu bertanya-tanya bagaimana mungkin dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam dan curiga itu hanyalah kebohongan. Namun, sebuah notifikasi muncul, menginformasikan tentang keberhasilan penyelesaian misi tersebut. Begitu melihat pengumuman itu, mulut sang resepsionis menganga karena tak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Para petualang lain juga terkejut dan bertanya-tanya siapa sosok kuat ini sebenarnya. Sementara itu, protagonis kita menerima notifikasi bahwa misi perubahan kelasnya sukses. Dengan satu sentuhan di layar, ia mengonfirmasi perubahan kelasnya. Kini profesi barunya adalah sebagai cendekiawan binatang buas. Pahlawan kita sangat bersemangat merayakan kekuatan barunya dan merasa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat. Layar statusnya menunjukkan bahwa ia kini berada di level 10 dengan atribut yang jauh lebih tinggi. Selain itu, keterampilan baru telah terbuka, seperti sayap petir dan salin keterampilan. Pemuda itu membaca deskripsi skill baru tersebut dengan senyum di wajahnya dan tampak sangat puas. Kemudian ia memutuskan untuk menguji kekuatan salah satu skill barunya. Aura petir menyelimuti tubuhnya dan pemuda itu mulai terbang mengelilingi aula. Ia terkejut karena kemampuan terbang adalah skill tingkat lanjut yang berhasil ia dapatkan begitu cepat. Skill lainnya memungkinkan dia untuk menyalin kemampuan binatang buasnya selama 5 menit. Ini akan sangat berguna dalam pertarungan sulit dan bisa menjamin kemenangan. Sekarang ia harus memilih hadiah sistem untuk promosi kelasnya. Pilihannya adalah induksi jantung fusi dan malicious float. Opsi ketiga menarik perhatiannya karena fungsinya seperti radar otomatis untuk musuh di sekitar. Ia berpikir jika saja ia memiliki ini lebih awal, ia pasti bisa menghindari serangan kejutan para tentara bayaran tanpa berpikir dua kali. Pemuda itu mengonfirmasi pilihannya dan memilih malicious float. Tombol "ya" ditekan di layar, mengonfirmasi perolehan keterampilan baru tersebut. Ia merayakannya dengan gembira karena telah mendapatkan skill yang begitu berguna. Tak lama kemudian, misi baru muncul dan ia bertanya-tanya misi apa itu. Tugasnya adalah menangkap binatang buas baru dengan hadiah 500 poin. Pemuda itu mulai berpikir bahwa binatang buasnya saat ini hanya bagus melawan satu musuh. Ia membutuhkan sesuatu dengan serangan area dan memutuskan sudah waktunya untuk memiliki rekan baru. Jadi, ia memutuskan pergi ke kantor pertukaran untuk menjual barang-barangnya dan membeli informasi. Sesampainya di sana, seorang kenalan lama terkejut melihatnya dan bertanya apakah ia menemukan harta karun. Pahlawan kita menunjukkan tumpukan harta dan berkata ia bertemu dengan beberapa orang yang dermawan. Orang tua itu menjadi bersemangat dan memanggil dua gadis untuk membantu menilai harga semuanya. Sementara gadis-gadis itu bekerja, ia berpikir meskipun jumlahnya banyak, itu masih sedikit dibandingkan apa yang dimiliki para tentara bayaran. Nilai totalnya mencapai 1.300 koin dan uang tersebut ditransfer ke akunnya. Pemuda itu berterima kasih dan bertanya apakah ada informasi mengenai binatang buas tipe listrik. Orang tua itu tanpa berpikir keras mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide dan menjentikan jarinya. Ia berkata bahwa seekor burung berkualitas tinggi muncul di hutan beberapa hari yang lalu. Binatang itu mungkin memiliki garis keturunan kuno dan banyak orang yang mencoba menangkapnya berakhir gagal. Pemuda itu menjadi sangat antusias karena itulah yang ia cari dan meminta informasi lebih lanjut. Seorang wanita membawakan sebuah kotak dan si orang tua berkata bahwa mereka berhasil mendapatkan sehelai bulu dari binatang itu. Bulu itu bersinar saat berada di dekat sang burung dan pahlawan kita berkata ia menginginkannya. Sang protagonis merasa kesal dengan harga bulu tersebut. Orang tua itu dengan senyum yang dipaksakan meminta bayaran 1 juta dan ia pun menyetujui kesepakatan tersebut. Si orang tua meyakinkannya bahwa jika bulu itu berfungsi, maka harga tersebut sangatlah sepadan. Tak lama kemudian, ia tiba di hutan guntur, sebuah tempat yang dipenuhi sambaran petir. Di sana, pemuda itu teringat bahwa bulu itu hanya bersinar dalam jarak 10 meter dari target dan ia merasa tertipu. Ia menghempaskan diri ke tanah dengan kesal, berteriak bahwa jika jaraknya sedekat itu, ia pasti bisa melihat burungnya dengan mata telanjang. Setelah lebih tenang, ia berpikir bahwa dengan rekannya, menyeberangi hutan ini akan terasa mudah. Partnernya, Yi, sangat kuat, dan pemuda itu berpikir untuk mendapatkan binatang buas lain agar menjadi lebih tangguh. Dengan seringai licik, ia membayangkan kemungkinan memiliki rekan baru. Namun, Yi dalam wujud manusianya tampak sama sekali tidak menyukai ide memiliki saingan. Tiba-tiba, versi chibi dari dirinya muncul dan mulai memukuli pemuda itu karena marah. Pemuda itu berlari menembus hutan sementara rekannya yang murka mengejarnya tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar teriakan minta tolong dari arah dekat. Seorang gadis dengan rambut merah muda sedang melarikan diri dari macan tutul bayangan raksasa.
mata. Gadis bernama Tsunane itu adalah seorang pelacak tingkat master level 10 yang hampir kehabisan tenaga. Dalam ketergesa-gesaannya, ia tersandung akar pohon dan tidak bisa bangkit. Gadis itu terjatuh ke tanah, benar-benar rentan terhadap serangan monster tersebut. Macan tutul itu mendekatinya, siap memberikan pukulan terakhir dengan cakar tajamnya. Tanpa harapan, gadis itu memejamkan mata dan menerima nasib buruknya. Namun, sebuah suara membuatnya membuka mata dan ia menyadari bahwa ia masih hidup. Pahlawan kita muncul dan dengan pukulan yang sangat kuat mementalkan monster itu, menyelamatkan sang gadis. Mulut Tsunane menganga, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, sementara sang gadis bertanya-tanya siapa pria kuat ini. Gadis itu bangkit dan berteriak agar mereka melarikan diri karena macan tutul itu masih menjadi ancaman. Namun pahlawan kita tersenyum tenang dan menyebut monster raksasa itu hanyalah seekor kucing kecil. Pemuda itu menyuruhnya jangan khawatir karena seseorang akan membereskan hewan itu sekarang. Kemudian rekannya, Yi, dalam wujud serangga raksasanya, melancarkan serangan. Yi menggigit leher macan tutul dengan kekuatan luar biasa dan melumpuhkannya. Lalu ia memberikan kuncian, hingga mematahkan tulang monster tersebut. Macan tutul itu kalah telak dan pemuda itu terkesan dengan kekuatan rekannya. Gadis di tanah itu kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada monster lain yang muncul untuk bertarung. Ia mendekati gadis itu dan memeriksa apakah ada luka saat ia terjatuh tadi. Dengan senyum lembut, pemuda itu memulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Gadis itu menyambut tangannya, mengira serangga itu pasti monster level 20, yang menakutkan. Masih dalam ketakutan, ia menarik sang pemuda dan menyuruhnya lari sebelum makhluk itu menyadari keberadaan mereka. Tiba-tiba, tubuh macan tutul yang kala itu dilemparkan ke depan mereka. Ia mendarat di atas bangkai monster itu dan menatap sang gadis dengan cemburu karena berada dekat dengan tuannya. Gadis itu ketakutan setengah mati, tapi sang pemuda justru mengelus kepala serangga tersebut. Ia menjanjikan hadiah untuk Kinanti, membuat sang gadis semakin bingung. Tsunane tidak mengerti apapun yang terjadi dan terpana melihat pemandangan tersebut. Pahlawan kita berkata akan memperkenalkan diri, sementara wujud Yi mulai mengecil. Ia memperkenalkan diri sebagai Lin Sai, seorang penjinak binatang, dan berkata bahwa serangga itu adalah rekannya. Gadis itu mengenalinya dari rumor tentang penjinak binatang dengan kelas tersembunyi. Yi yang berada di bahunya terus menatap cemburu atas kedekatan mereka berdua. Lin Sai menjelaskan bahwa tujuannya di hutan ini adalah untuk menangkap burung guntur. Gadis itu mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pelacak tingkat master dan menawarkan bantuan sebagai ucapan terima kasih. Ia berpikir kemampuan pelacakannya akan sangat berguna untuk misinya. Mereka pun memutuskan untuk membentuk tim dan gadis itu berkata ia bisa diandalkan. Namun, ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan barang dari burung itu untuk bisa melacaknya. Ia menunjukkan bulu yang bersinar itu dan sang gadis mengenalinya sebagai barang langka yang sangat mahal. Gadis itu memperingatkan bahwa menggunakan kemampuannya mungkin akan menghancurkan bulu tersebut sehingga tidak bisa dijual nantinya. Pemuda itu menyuruhnya jangan khawatir karena jika bulu itu rusak, itu akan menjadi tanggung jawabnya dan sang gadis pun setuju. Gadis itu kemudian memejamkan mata dan mulai menggunakan kemampuan pelacakannya. Dengan bulu bersinar tersebut, tiba-tiba matanya terbuka dan ia sepertinya telah menemukan sesuatu yang penting. Sambil tersenyum, gadis itu berkata telah menemukan jalannya dan sekarang mereka hanya perlu mengikuti cahaya untuk menemukan burung tersebut. Pasangan itu kemudian berjalan menembus hutan yang gelap sementara sang gadis memandu jalan dengan cahaya sihir. Tiba-tiba, sang pemuda menghentikannya dan memperingatkan bahwa ada banyak musuh di depan yang sedang menunggu mereka. Merasa cemas, gadis itu bertanya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi berbahaya tersebut. Di bahunya, Yi kecil tampak kesal dengan saran si gadis untuk mengambil jalan memutar. Semut kecil itu sepertinya tidak suka ide melarikan diri dari pertarungan yang sudah di depan mata. Dengan senyum di wajahnya, ia menyuruh Yi maju untuk membersihkan jalan bagi mereka. Ia tersenyum saat menerima 650 poin pengalaman karena berhasil mengalahkan burung gagak guntur. Yi dalam wujud manusianya mengalahkan monster-monster itu dan mengeluh bahwa mereka terlalu lemah untuk kemenangannya yang gemilang. Ia senang telah menyelesaikan semuanya dan berpikir tuannya akan bangga. Gadis itu terkejut melihat monster-monster yang tumbang dan ia berkata bahwa itu hanyalah hal sepele bagi rekannya. Dengan puas, ia berpikir akhirnya telah mencapai level 11 dan menerima notifikasi dari sistem. Dalam momen yang lengah, gadis berambut merah muda itu tersandung dan jatuh tersungkur ke tanah. Pemuda itu meminta rekannya untuk kembali ke wujud normal dan ia setuju dengan senyum lebar di wajahnya. Gadis itu bangkit dengan bingung dan bertanya-tanya apakah musuh menyerang mereka secara mengejutkan. Ia kemudian melihat pemuda itu sedang berbicara dengan semut kecil dan merasa terkejut dengan pemandangan di depannya. Gadis itu merasa lega melihat si semut dan pemuda itu meminta Yi untuk kembali ke ukuran normalnya. Yi pun kembali menjadi semut raksasa dan gadis itu merasa serangga itu sedang mengincarnya. Versi chibi dari Yi muncul dan mengancam sang gadis karena mencoba merayu tuannya. Kembali ke bahunya, si semut terus menatap gadis itu dengan pandangan penuh kebencian. Gadis itu justru terpesona oleh si semut kecil dan berpikir bahwa dia terlalu imut untuk menjadi jahat. Dengan mata berbinar, gadis itu mendekat dan mencoba mengelus si semut kecil. Dalam keputusasaan, sang semut meminta tuannya untuk menyelamatkannya dari wanita yang mengganggu itu. Pemuda itu kemudian menghentikan sang gadis dan berkata bahwa ia akan marah jika ia terus memaksa. Ia pun memintanya berhenti. Yi maju ke depan dan mengalahkan beberapa monster lagi agar mereka bisa lewat. Beberapa waktu kemudian, malam pun tiba dan bulan sudah bersinar terang di langit yang gelap. Notifikasi sistem menunjukkan bahwa levelnya telah naik beberapa kali hingga mencapai level 15. Layar status memperlihatkan bahwa Lin Han kini berada di level 15 dan memiliki banyak poin untuk didistribusikan. Pemuda itu berpikir bahwa ia naik level terlalu cepat dan akan segera bisa menjalankan
misi yang lebih sulit. Ia menatap Yi yang tertidur di bahunya dan menyadari bahwa dia telah mencapai level 18. Gadis itu berkomentar bahwa mereka telah bekerja keras dan sang pemuda tampak kelelahan akibat perjalanan tersebut. Gadis itu menunjukkan jejak kehancuran dan berkata bahwa mereka hampir meluluhlantakkan seluruh hutan. Ia berkata mereka sekarang bisa menemukan burung guntur tanpa gangguan dan ia tahu arahnya. Rekannya di bahunya mengeluarkan suara aneh dan ia bertanya apakah ada bahaya di depan. Ia berpikir bahwa rekannya adalah binatang kuno yang pasti bisa merasakan kehadiran sosok yang kuat. Akhirnya, mereka menemukan burung guntur level 13 di dahan pohon. Pemuda itu tersenyum dan berpikir akan mendapat banyak keuntungan jika bisa membuat kontrak dengan burung itu. Mata burung besar itu memancarkan listrik dan sepertinya ia menyadari kehadiran mereka. Ketakutan, sang burung guntur mulai terbang menjauh dan pemuda itu berteriak bahwa ia melarikan diri. Gadis itu meratap bahwa mereka tidak bisa terbang dan karena itu tidak akan bisa menangkap burung tersebut. Tiba-tiba, cahaya kuning yang intens mulai bersinar di punggung pahlawan kita. Gadis itu benar-benar terkejut melihat ia kini memiliki sayap cahaya dan bisa terbang. Dengan sayap cahaya barunya, ia terbang cepat mengejar burung guntur tersebut. Terbang di angkasa, ia akhirnya berhasil mengejar burung itu dan mulai mengajaknya bicara. Sambil tersenyum, ia menawarkan kesempatan kepada burung itu untuk menjadi binatang buasnya dengan jaminan makanan dan tempat tinggal. Burung itu sepertinya tidak menyukai tawaran tersebut dan mencoba kabur dengan terbang lebih cepat. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa reaksi burung itu begitu berlebihan dan merasa penasaran. Ia memutuskan untuk sedikit bersenang-senang dengan burung itu dan menyuruh rekannya untuk menunggu di sana. Gadis berambut merah muda itu setuju dan berkata akan menunggunya di tempat itu. Ia mencoba meyakinkan burung itu untuk bergabung dengannya, menjanjikan bahwa ia tidak akan menyesal. Namun burung itu sangat cepat dan pahlawan kita hampir saja meleset saat menyerang. Dengan kesal, pemuda itu mengeluh bahwa makhluk itu berhasil meloloskan diri darinya sekali lagi. Tiba-tiba, burung guntur berhenti melarikan diri dan mulai memanggil sambaran petir yang dahsyat. Ia tersenyum dan memuji keberanian burung itu karena memutuskan untuk bertarung daripada terus melarikan diri. Dengan tatapan penuh tekad, ia memperingatkan bahwa ia harus mengalahkan burung itu dengan kekerasan. Kemudian, ia memusatkan energinya di kepalan tangan dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah burung tersebut. Ia akhirnya berhasil mencengkeram leher burung itu dan sebuah kontrak sihir pun terbentuk. Pemuda itu melihat status burung tersebut dan menyadari bahwa ia jauh lebih lemah dibanding bibinya. Namun, ia ingat bahwa sistem memiliki fungsi untuk memperkuat binatang kontraknya. Sistem menginformasikan bahwa evolusi berhasil dan burung itu bertransformasi menjadi seorang wanita. Layar menunjukkan bahwa dia kini adalah kaisar guntur level 18. Dengan statistik yang sangat tinggi. Ia terkesan karena levelnya naik 5 tingkat dan mendapatkan kemampuan penghancur. Makhluk baru itu kemudian mendarat dengan anggun di tanah dengan sepatu hat tingginya. Sambil tersenyum manis, wanita itu membungkuk dan memanggilnya Tuan untuk pertama kalinya. Pemuda itu terkejut dengan penampilannya dan berkomentar bahwa dia jauh lebih besar dari Yi. Di bahunya, bibi kecil Yi merasa murka dengan komentar itu dan juga dengan rekan barunya. Dalam wujud manusianya, Yi muncul dengan tatapan amarah murni, siap untuk bertarung. Keduanya mulai berdebat dan sang kaisar guntur mengancam si bibi kecil. Ia mencoba menenangkan pertengkaran itu dengan mengatakan bahwa mereka sekarang adalah keluarga dan Yi harus menjadi kakak perempuan. Gadis itu kemudian meminta tuan barunya untuk memberinya nama guna meresmikan fakta tersebut. Ia berpikir sejenak dan teringat pada sebuah puisi kuno yang berkisah tentang guntur dan langit. Maka ia memutuskan untuk memanggilnya Tian Lai dan sang gadis sangat senang dengan nama barunya. Ia berpikir meskipun penampilannya lembut, ia memiliki kemampuan yang liar dan ingin mengujinya. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide dan menyadari ada kesempatan sempurna untuk itu. Sementara itu, gadis berambut merah muda menunggu sendirian dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Adegan kemudian berpindah ke camp barbar di tengah hutan. Ia kembali dan sang gadis menceritakan tentang misi sulit untuk memburu pemimpin barbar. Ia berkata akan membantunya sebagai ucapan terima kasih sekaligus menguji kekuatan sekutu barunya. Kemudian ia menyuruh Tian Lai maju dan menunjukkan kemampuan aslinya. Burung itu patuh dan terbang ke langit gelap dengan tubuh yang diselimuti petir berwarna ungu. Di angkasa, ia berubah ke wujud manusianya dan bersiap menggunakan kemampuan spesialnya. Dengan teriakan perang, ia mengeluarkan jurus badai guntur pemusnah. Badai petir ungu raksasa terbentuk di atas perkemahan barbar. Para barbar menatap ke arah langit tanpa memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Ia berpikir bahwa musuh-musuhnya terlalu lemah dan khawatir serangan Tian Lai terlalu berlebihan. Ia menyuruh Tian Lai untuk hanya melumpuhkan sang pemimpin saja, sementara si gadis bertanya-tanya di mana burung itu berada. Sambil tersenyum, sang gadis berkata akan mematuhi perintah tuannya dan bersiap menyerang. Sebilah petir tunggal menyambar dari langit dengan presisi luar biasa menuju camp tersebut. Kilatan itu menghantam tanah tepat di depan pemimpin barbar tanpa melukainya secara serius. Pemimpin barbar itu ketakutan melihat kekuatan petir tersebut dan mencoba melepaskan anak panah. Namun Tian Lai muncul di depannya dalam sekejap mata, membuat pria itu terperangah. Pria itu diselimuti kilat dan akhirnya pingsan akibat kekuatan serangan tersebut. Gadis itu bertanya apakah Tian Lai sudah menyerang dan ia mengamati situasi dengan rasa penasaran. Tiba-tiba, sebuah dahan jatuh di depan mereka dan gadis berambut merah muda itu terkejut. Burung itu kembali sambil membawa pemimpin barbar yang pingsan, membuat sang gadis terpaku melihat betapa cepat hal itu terjadi. Ia kemudian menyerahkan pisau kepada gadis itu dan menyuruhnya menyelesaikan misinya. Gadis itu memegang belati dengan tangan gemetar dan setuju untuk menuntaskan tugasnya. Dengan satu gerakan cepat, ia akhirnya menghabisi target misinya. Setelah itu, gadis berambut merah muda berterima kasih kepada sang pemuda atas semua bantuan
bantuan yang diberikan. Sebagai balas budi, ia menawarkan diri menjadi pemandunya di kota karena ia tinggal di sana. Namun ia menolak tawaran itu karena sang gadis pun telah membantunya menemukan burung guntur. Lalu mereka berpamitan. Saat pemuda itu menjauh, sang gadis tersipu malu dan berharap mereka akan bertemu lagi hanya berdua saja tanpa binatang buasnya. Ia merasa beruntung mendapatkan dua hal dalam satu hari dan mulai merencanakan masa depannya. Dengan tatapan serius, sang protagonis fokus pada tujuan berikutnya. Tiba-tiba ponselnya berdering, ternyata itu telepon dari temannya, Long, dan ia bertanya-tanya ada apa. Sambil menjawab telepon, ia bercanda menanyakan apakah temannya itu mengajaknya makan. Namun di seberang telepon, rekannya berkata bahwa ini bukan waktunya makan karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Temannya itu lalu bertanya apakah ia pernah mendengar tentang tempat bernama Kerajaan Ilusi. Sementara itu, kita melihat gambaran para pejuang yang bertarung melawan berbagai binatang buas yang kuat. Seorang pejuang bertudung menghadapi monster dengan tanduk yang sangat besar. Temannya menjelaskan bahwa Kerajaan Ilusi adalah tempat virtual di mana tidak ada yang benar-benar terluka. Di dalamnya, sangat mungkin untuk menghadapi berbagai monster berbeda guna melatih keterampilan tempur. Meskipun tidak memberikan poin pengalaman, tempat itu digunakan untuk melatih gerakan dan teknik bertarung baru. Ia melanjutkan bahwa ayahnya berhasil mendapatkan slot untuk pemuda itu karena sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Pahlawan kita mulai berpikir saat mendengar tentang kesempatan pelatihan yang unik ini. Ia menyadari bahwa tempat ini sangat sempurna untuk melatih kerja sama tim dari kedua binatang buasnya. Sementara itu, Yi dan Tianlai berjanji untuk melayani sang tuan dengan senyuman di wajah mereka. Sang protagonis berterima kasih kepada temannya dan berkata akan mengirimkan alamatnya agar ia bisa pergi kapan saja. Teman gemuknya bercanda agar tidak dilupakan saat ia menjadi terkenal nanti, dan sang pemuda setuju. Keesokan harinya, pahlawan kita dibangunkan oleh jam beker yang menunjukkan pukul 8 pagi. Begitu ia membuka mata, ia melihat Yi tersenyum dan memberikan sapaan selamat pagi yang sangat ceria. Kemudian Tianlai memeluknya dan berkata bahwa ini masih terlalu pagi sehingga ia tidak bisa bergerak. Keduanya pun mulai berdebat karena salah satu dari mereka dianggap menyesakkan sang tuan dengan tubuhnya. Pertengkaran menjadi serius dan mereka mulai berkelahi sungguhan tepat di atas tempat tidur. Pemuda itu berpikir, mereka terlihat seperti orang dewasa tapi bertingkah seperti anak-anak dan pelatihan memang sangat mendesak. Sesampainya di lokasi, seorang resepsionis membimbingnya dan menjelaskan bahwa ia akan memasuki sebuah kapsul. Ia berkata bahwa pemuda itu bisa memilih tingkat kesulitan dan hadiahnya akan diberikan oleh pihak militer. Sambil tersenyum, ia masuk ke dalam kapsul hibernasi sementara kedua binatang buasnya mengawasi. Sistem kemudian memindai datanya dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemanggil level 15. Sebuah layar bertanya apakah ia ingin memasuki dungeon level perak dan ia menerima tantangan tersebut. Bibi kecilnya, Yi, sangat bersemangat dengan keputusan sang tuan. Kaisar Guntur Tianlai juga ikut merayakannya dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Layar selesai memuat data dan mengucapkan selamat jalan kepada protagonis kita. Terima kasih telah menonton. Di atas sebuah latar arena duel yang megah segera menampakkan dirinya dan menarik perhatian. Tiba-tiba, 4 ekor serigala biru mengepung sang protagonis dan kedua rekannya. Situasi pun menjadi tegang. Sambil memamerkan taring mereka, serigala level 13 itu merangsek maju ke arah kelompok tersebut. Dengan geram, salah satu gadis berkata akan menunjukkan siapa yang paling layak berada di sisi tuannya. Gadis itu menerjang serigala untuk menyerangnya dan segera memperlihatkan cakar tajamnya. Sang serigala tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan langsung, mencoba menerjang gadis itu. Gadis yang lain menunjuk dengan jarinya, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyukai sikap temannya itu. Dengan gagah, seekor serigala level 15 muncul. Hal ini membuat sang gadis menjadi semakin tegang menghadapi situasi tersebut. Meskipun demikian, gadis berambut biru itu tidak merasa terintimidasi dan mulai mengonsentrasikan kekuatannya untuk menyerang balik. Energi ungu yang dahsyat dilepaskan, menunjukkan betapa kuat dirinya yang sebenarnya. Kita melihat sang protagonis mengamati situasi sementara kedua companions bersiap untuk bertarung di sana. Namun, sang protagonis mengeluh bahwa mereka berdua menganggap pertarungan ini terlalu serius. Pemuda itu menunjukkan kekhawatiran atas keselamatan para gadis dan bukan pada pertarungannya sendiri. Dengan demikian, keduanya menyadari bahwa mereka bertindak berlebihan, bahkan sampai melupakan tugas utama mereka. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa tugas utama mereka adalah melindungi sang protagonis dengan segala cara. Ketegangan meningkat saat serigala level 20 mendekat, menunjukkan bahwa tantangan akan semakin berat. Gambar berfokus pada serigala biru yang bersiap menyerang sang protagonis tanpa ampun. Tak lama kemudian, sistem memperingatkan bahwa mesin ini tidak menyebabkan luka fisik, namun dapat mengirimkan rasa sakit secara akurat. Selain itu, sistem juga memperingatkan bahwa pengguna dapat membatalkan pelatihan jika mereka menginginkannya. Sang protagonis tersenyum penuh percaya diri. Lagi pula, ia berpikir bahwa tingkat kesulitan ini masih bisa diterima. Serigala itu menyerang dengan beringas dan sang protagonis bersiap menerima benturan serangan tersebut di sana. Dengan penuh konsentrasi, sang protagonis mengepalkan tangannya, menunjukkan tekadnya untuk melawan monster-monster itu. Dengan pukulan yang sangat kuat, ia menghantam serigala itu tepat di sasaran, menghancurkan pertahanan hewan itu tanpa belas kasihan. Maka, sang protagonis menggunakan keterampilannya untuk mengalahkan serigala dengan relatif mudah. Para gadis terkesan dengan kekuatan yang ditunjukkan sang protagonis pada saat itu. Sebaliknya, sang protagonis menunjukkan rasa percaya diri dan berkata bahwa ia akan menggunakan segala yang ia miliki untuk menang. Sebagai tanggapan, kawanan serigala itu melolong, mengumumkan bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan begitu, kedua gadis itu bersiap bertarung di sisi sang protagonis dengan kekuatan penuh.
Wow, mereka siap bertarung bersama dan melindungi sang protagonis dengan taruhan apapun di sana. Pemuda itu tersenyum yakin karena ia tahu ia sudah siap menghadapi apapun yang menghadang jalannya di sana. Jadi, mereka berdua siap bertarung dengan segenap tenaga untuk melindungi tuan mereka. Di luar, kamera menunjukkan gedung tempat segala aktivitas realitas virtual itu berlangsung. Sebuah kelompok mengucapkan selamat kepada seorang bocah karena berhasil melewati tantangan dengan cepat. Bocah itu memang sangat berbakat. Seorang gadis mengamati situasi dan mengomentari tantangan yang diselesaikan bocah itu dengan lihai. Para teman-temannya mengajaknya bermain dalam kelompok lain kali karena akan terasa lebih menyenangkan. Menonton, seorang bocah berambut pirang menatapnya dengan penuh minat, ingin berbicara dengannya. Sementara itu, pria bersetelan jas mengomentari hasil yang diperoleh dalam tantangan virtual dan merasa itu semua sangat mengesankan. Data menunjukkan bahwa sang protagonis menyelesaikan fase akhir dalam waktu 8 menit 59 detik. Dengan terkejut, seorang pria terperangah mengetahui bahwa ia melewati tahap akhir dalam waktu 9 menit. Beberapa orang bertanya-tanya apakah ia adalah salah satu anak dari keluarga kaya yang sedang belajar bermain. Di sisi lain, yang lain berkata bahwa ia tidak tampak seperti orang penting di sekolah. Namun, sebuah panel menunjukkan bahwa ia memecahkan rekor untuk tantangan tingkat perak dan mengejutkan semua orang. Gadis itu dan yang lainnya menjadi semakin terkejut oleh skor baru sang protagonis. Kembali ke dunia virtual, kemegahan bangunan itu membuat semua orang di sana terkesan. Sejak saat itu, sang protagonis dan rekan-rekannya menjumpai beberapa serigala yang sedang mengintai. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa ia telah memenangkan sebuah pedang karena berhasil melewati tantangan. Tak lama setelah itu, sistem mengucapkan selamat kepadanya dan bahkan menyuruhnya untuk mencoba tantangan tingkat emas. Kita kemudian melihat pemuda itu meninggalkan mesin realitas virtual setelah sukses menyelesaikan tantangan. Dengan raut wajah serius, sang protagonis berjalan menyusuri koridor gedung realitas virtual tersebut. Orang-orang yang penasaran mengomentari betapa cepatnya ia melewati tantangan di sana, dan mereka juga bertanya-tanya bagaimana ia tiba-tiba menjadi begitu terkenal di tempat itu. Tak seorang pun mengerti. Gadis itu mengawasinya dari jauh dan merasa senang karena ia begitu menonjol dalam tantangan virtual tersebut. Namun saat melihat sang protagonis menarik banyak perhatian, bocah berambut pirang itu menjadi jengkel dan sama sekali tidak menyukainya. Seorang pria mengawasi semuanya dari atas pusat kendali realitas virtual dengan penuh perhatian. Mereka membicarakan tentang hasil yang dicapai sang protagonis dan betapa cepatnya dia. Angka-angkanya sangat mengesankan. Di sana, para pria itu mengomentari bagaimana ia berhasil menang dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar sulit dipercayai. Pada saat itu, sang bos memerintahkan penyelidikan terhadap masa lalu sang protagonis untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Keesokan harinya di dalam kelas, orang-orang banyak membicarakan sang protagonis. Tiba-tiba, sang protagonis mendekat dan kita melihat si bocah pirang menatapnya. Dengan marah, ingin mendapatkan kepuasan, bocah pirang itu membentak sang protagonis dan sangat mengintimidasi dirinya. Bocah pirang itu bertanya apa maunya dan bahkan mengejeknya, menanyakan apakah ia belum cukup dipukuli. Merasa semakin jengkel oleh komentar orang-orang di sana, bocah pirang itu menjadi sangat murka. Dalam upaya menenangkannya, salah satu teman si pirang mengajak mereka untuk pergi bersenang-senang bersama-sama. Namun, teman-teman si pirang terus menggoda sang protagonis, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Dengan mengejek sang protagonis, teman-teman si pirang membuatnya kesal. Hal ini membuatnya semakin geram. Sambil menunjuk sang protagonis, si pirang menantangnya untuk pertarungan sungguhan dan memprovokasinya. Dengan sangat jengkel, si pirang bersumpah akan membalas dendam pada sang protagonis dan berjanji untuk membalasnya. Sejak saat itu, di sebuah hutan, berkas energi berjatuhan menunjukkan kekuatan tempat tersebut. Di sana sang protagonis bersiap menghadapi monster-monster berbahaya yang menghuni tempat itu. Dengan sangat percaya diri, sang protagonis bertekad untuk menunjukkan kekuatannya di hutan yang gelap itu. Gadis itu memeluk sang protagonis, merasa bahagia bisa berada di sisinya dan bertarung melawan makhluk-makhluk itu bersama-sama. Namun, gadis yang lain berkomentar bahwa ia tidak selemah itu dan juga banyak membantu temannya. Pada titik ini, keduanya mulai berdebat tentang siapa yang lebih berguna bagi sang protagonis di tempat itu. Menyadari hal ini, sang protagonis mencoba menenangkan mereka berdua untuk mencegah mereka bertengkar di sana. Dengan kesal, sang protagonis mengabaikan pertengkaran mereka berdua dan memutuskan untuk pergi ke area yang lebih kuat. Kemudian sang protagonis bertanya, apakah mereka ingin pergi ke area level emas di tempat itu? Sebuah tanda segera menunjukkan bahwa mereka memasuki area pelatihan tingkat emas di dalam hutan. Tak lama kemudian sang protagonis dan teman-temannya bersembunyi di tengah vegetasi yang lebat di area tersebut. Dari sana kelompok itu menjumpai kadal beracun level 21 yang bersembunyi di area tersebut. Mengingat hal ini, sang protagonis bersiap menguji kemampuannya melawan kadal-kadal berbahaya itu. Sang protagonis menarik perhatian kadal-kadal tersebut agar para gadis bisa menyerang hewan-hewan itu. Salah satu gadis menyerang kadal itu dengan presisi sementara sang protagonis mengawasi semuanya dari sana. Tiba-tiba, salah satu kadal membuka mulutnya, bersiap menyerang sang protagonis. Pada saat itu, sang gadis terkena serangan beracun si kadal dan berteriak kesakitan. Luar biasa. Gadis itu mencoba untuk tetap tegar namun merasakan racun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Maka, sang gadis berkata bahwa ia merasa tidak enak badan karena racun kadal tersebut. Melihat
Melihat hal ini, sang protagonis menyadari bahwa serangan kadal itu memberikan kerusakan besar padanya. Kemudian sang protagonis menggunakan kemampuannya untuk melindungi sang gadis dari serangan kadal tersebut. Sebaliknya, gadis yang lain menggunakan kekuatannya untuk menyerang kadal-kadal itu dengan sinar yang dahsyat. Kilat itu menyambar kadal-kadal tepat sasaran, memberikan kerusakan besar seketika di sana. Berkas energi sang gadis menghancurkan kadal-kadal itu dalam sekejap, membuat semua orang terkesan. Di sana, sang protagonis berkata bahwa ia perlu mempelajari keterampilan baru untuk digunakan. Seolah-olah karena sihir, sebuah buku keterampilan muncul di depan sang protagonis untuk mengajarinya cara bertarung. Dengan konsentrasi penuh, sang protagonis menganalisis informasi tentang keterampilan yang ingin ia pelajari. Dengan sangat yakin, sang protagonis menunjukkan keteguhan hati dan memutuskan untuk mempelajari keterampilan baru itu di sana. Kemudian dengan konsentrasi tinggi, sang protagonis mulai mempelajari keterampilan baru tersebut dengan sukses. Sistem memberitahunya bahwa ia telah berhasil mempelajari keterampilan tebasan beracun dan mengucapkan selamat kepadanya. Dengan demikian, sang protagonis merayakan keberhasilannya mempelajari keterampilan baru dengan cepat di tempat itu. Segera, sang protagonis menggunakan keterampilan barunya dan memberikan kerusakan besar pada kadal-kadal di sana. Seolah-olah oleh sihir, duri beracun muncul dari tanah, menghantam kadal-kadal dengan presisi. Dengan putus asa, kadal-kadal itu mencoba melarikan diri dari duri beracun tersebut. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Gadis itu kemudian menyerang kadal-kadal itu dengan kilat sementara sang protagonis menggunakan duri-duri kuatnya. Sistem memberitahukan bahwa ia telah mengalahkan beberapa kadal dan mendapatkan banyak poin pengalaman dari kemenangan tersebut. Dengan rasa syukur, sang gadis berkata bahwa mereka harus berterima kasih kepada tuan mereka karena telah membantu mereka di tempat itu. Sang protagonis menyadari bahwa ia telah naik 4 level dalam waktu singkat di tempat yang berbahaya itu. Kemudian sang protagonis menyadari bahwa gadis yang lain telah memancing harimau level 22. Terkejut, sang protagonis tersenyum karena para gadis sudah mencapai level 20 di tempat yang menakutkan itu. Kemudian para gadis bergabung untuk menyerang harimau tersebut dan memastikan kemenangan bagi kelompok mereka di sana. Lalu sistem menginformasikan bahwa kedua gadis itu telah sukses mencapai level 20 di dalam permainan. Dengan itu, sang protagonis berkata bahwa karena mereka sudah level 20, tidak ada gunanya lagi tinggal di sana. Dan dengan demikian, sang protagonis memutuskan untuk kembali ke kota dan menyelesaikan misi utama permainan. Sesampainya di sana, sang protagonis memasuki kuil untuk mengubah kelas dan naik level. Sang protagonis kemudian menutup layar untuk memulai misi evaluasi dari situs suci tersebut. Sebagai pembuka, sebuah panel mengumumkan bahwa 5 misi peringkat misi bintang 5 telah dirilis untuknya. Orang-orang di sana terkejut dengan kabar tentang misi peringkat 5 di tempat itu. Seorang wanita berkomentar bahwa ia pasti akan menyelesaikan misi-misi itu dengan cepat. Dengan cemas, sang protagonis bertanya-tanya apakah misi-misi itu akan terlalu sulit untuk ia selesaikan. Dengan tekad bulat, sang protagonis memutuskan untuk menyelesaikan misi-misi tersebut demi menaikkan kelasnya. Di malam hari, sang protagonis berjalan di sepanjang dermaga sambil memikirkan misi-misi yang perlu ia selesaikan. Dalam benaknya, ia ingin menyelesaikan misi-misi itu dengan cepat agar bisa pulang dan beristirahat. Gadis-gadis itu memeluknya dan meyakinkannya bahwa mereka akan melindunginya dari segala bahaya yang mungkin terjadi dalam misi tersebut. Namun, sang protagonis menyuruh mereka untuk sangat berhati-hati karena bahaya dalam misi-misi tersebut sangatlah besar. Tak lama setelah itu, sebuah kapal muncul di laut dan mereka menyadari bahwa target mereka telah menampakkan diri di tempat itu. Salah satu gadis berkomentar tentang legenda kapal hantu dan bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Tiba-tiba, sesosok tengkorak muncul di atas kapal hantu itu dan sang protagonis sangat ketakutan melihat pemandangan tersebut. Datang dari mimpi buruk terburuk, sesosok hantu muncul di depan sang protagonis dan menatapnya dengan cara yang mengerikan. Dan kemudian hantu itu mengulurkan tangannya kepada sang protagonis dan ia menjadi semakin ketakutan oleh pemandangan tersebut. Sebagai penutup, hantu itu memberitahu sang protagonis bahwa ia akan menjadi orang berikutnya yang memasuki kapal tersebut. Sebaliknya, sang protagonis jengkel dengan keberanian hantu itu dan menantangnya tepat di sana. Karena tidak sabar, sang protagonis menggunakan sayap cahayanya untuk menyerang kapal hantu itu tanpa ampun. Dengan itu, sang protagonis menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan hantu-hantu yang ada di atas kapal. Secara mengejutkan, sistem memberitahunya bahwa ia berhasil mengalahkan hantu-hantu tersebut dan mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Maka sang protagonis memutuskan untuk menyelesaikan misi secepat mungkin agar segera terbebas dari hal itu. Pada saat itu, beberapa hantu mendekati kapal untuk menyerang sang protagonis di sana, di tengah laut. Pada saat itu, kedua gadis itu bersiap untuk menyerang hantu-hantu tersebut dan membela teman mereka dari bahaya. Menghadapi hal ini, sang protagonis menyuruh mereka untuk menyerang hantu-hantu itu dengan semua yang mereka miliki di tempat itu. Sebaliknya, sang gadis menggunakan kekuatannya untuk menyerang hantu-hantu itu dengan sambaran kilatnya di sana. Namun, sang protagonis menyadari bahwa hantu-hantu itu tidak sekuat yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, sang protagonis menyadari sebuah gerakan aneh di sana dan memperhatikan sekelilingnya. Beberapa tengkorak menyeramkan muncul dari kedalaman laut untuk menyerang sang protagonis tanpa ampun. Kemudian, sang protagonis menggunakan kemampuan rahasia untuk menyatu dengan salah satu tengkorak dan bertarung. Akhirnya, sesosok bajak laut. Hantu bajak laut level 25 muncul untuk melawan sang protagonis. Tiba-tiba, seorang pria melepaskan tembakan ke arah protagonis kita dan wanita yang ada di atas kapal. Seorang gadis kemudian memerintahkan pria itu untuk menyerang sementara yang lain memberikan perlindungan. Wanita itu tersenyum penuh percaya diri, menantikan pertempuran yang sudah di depan mata. Sekelompok
Sekelompok gadis muncul, siap menghadapi para protagonis. Salah satu gadis segera melepaskan sambaran kilat ke arah pria tersebut. Tembakan itu ditepis oleh orang lain yang menggunakan kemampuan khusus. Wanita itu pada gilirannya menyerang Kapten Hantu dengan serangkaian pukulan yang kuat. Tiba-tiba, gadis itu menoleh ke belakang dengan raut wajah bangga. Sambil tersenyum dan bermata merah, ia memuji kekuatan kilat lawannya. Bingung, sang protagonis menggaruk kepalanya dan meminta bantuan untuk bertarung. Tak lama kemudian, gadis berambut putih itu menerjang ke arah Kapten Hantu. Wanita muda itu menyiapkan pukulan presisi yang mengandung kekuatan luar biasa. Akibat benturan serangan itu, sang Kapten Hantu terlempar jauh. Kemudian gadis itu menangkupkan kedua tangannya dan melepaskan energi yang menghancurkan. Kekuatan itu menghantam kapal hantu secara telak, menghancurkannya berkeping-keping. Terkejut oleh kekuatan sang gadis, protagonis kita meludahkan sedikit darah. Tak lama kemudian, ia mendapatkan lebih banyak poin pengalaman karena telah mengalahkan sang kapten. Kedua wanita itu merayakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka. Sang protagonis berkomentar bahwa ini adalah kolaborasi pertama yang bagus. Sang protagonis kemudian menyimpulkan bahwa masalah kapal hantu telah teratasi dan ia sekarang perlu menuju ke hutan merah. Bunga angin itu memancarkan cahaya yang intens sementara beberapa monster mendekat. Sang pahlawan memejamkan matanya, berkonsentrasi pada inderanya. Sambil tersenyum, ia mengumumkan bahwa ia dengan cepat menemukan bahan kedua. Gadis itu berbicara, mengungkapkan bahwa bunga itu adalah mata angin dan ia bermaksud untuk mendapatkan hal itu. Sang protagonis menghentikannya, menjelaskan bahwa pepohonan di sana terlalu rimbun. Gadis lainnya menawarkan diri untuk membantu protagonis kita dalam misi tersebut. 10 menit sebelumnya, gadis yang satunya lagi sudah dalam perjalanan untuk mendapatkan mata angin itu. Ia menyerahkan barang tersebut kepada sang protagonis yang kemudian memuji hasil kerjanya. Sebagai gantinya, si gadis semut menunjukkan kesedihan karena tidak menerima pujian. Si gadis semut menghempaskan dirinya ke tanah dan mulai menggali lubang. Sang protagonis dan gadis lainnya melihat pemandangan itu dengan penasaran. Si gadis semut terus menggali yang kini menjadi lubang dengan tanah yang gelap. Akhirnya, si gadis semut muncul dari lubang dengan sekujur tubuh tertutup tanah. Gadis itu memutuskan untuk memanjat pohon raksasa demi mencari mata angin. Hampir mencapai tujuannya, ia menunjukkan rasa percaya diri. Gadis itu baru saja akan mendapatkan mata angin untuk sang protagonis. Protagonis kita pun merasa cemas sambil membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, si gadis semut terlempar menjauh dengan paksa. Monster-monster muncul untuk melindungi mata angin tersebut. Gadis itu jatuh ke tanah namun segera bangkit berdiri. Bertekad untuk melawan monster-monster itu, gadis bersayap berlari membantu temannya dan bergabung dalam pertempuran. Ia menggunakan keterampilan untuk meningkatkan kecepatannya secara drastis. Dengan gerakan cepat, ia menggendong si gadis semut menjauh dari bahaya. Bingung, si gadis semut bertanya apa yang terjadi. Temannya menjelaskan bahwa protagonis kita meminta bantuannya. Gadis bersayap itu memberitahu sang protagonis bahwa ia telah menyelamatkan temannya. Protagonis kita tersenyum dengan tatapan seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, ia memerintahkan mereka untuk berlari secepat mungkin untuk meloloskan diri. Monster-monster itu memulai pengejaran tanpa henti, bergerak dengan kecepatan tinggi. Bingung, kedua gadis itu bertanya-tanya, apa yang harus mereka lakukan? Saat mereka berlari, hutan merah itu mulai dilalap api. Sang protagonis yang merasa tertekan menanyakan alasan pengejaran tersebut. Di tengah pelarian itu, sang protagonis membuka layar atributnya. Ia kemudian menginvestasikan seluruh poinnya ke dalam kelincahan. Layar itu menunjukkan peningkatan drastis dalam kelincahannya. Protagonis kita melesat dengan kecepatan tinggi, mengejutkan semua orang. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka sudah dekat dengan tempat yang aman. Merasa khawatir, si gadis semut bertanya apa yang menanti mereka di depan. Sang protagonis maju menuju jantung hutan yang terbakar itu. Monster-monster itu menjadi bingung dengan keputusannya masuk ke jantung hutan yang terbakar dan akhirnya tertinggal di belakang. Monster-monster itu menghentikan pengejaran. Gadis itu bertanya apakah ia merencanakan semuanya untuk melarikan diri. Ia mengungkapkan bahwa bos monster bersemayam di tempat itu. Kemudian daun api yang dinanti-nantikan pun terlihat. Protagonis kita mengumumkan bahwa bahan ketiga yang diperlukan ada di sana. Kelompok itu bergerak ke area yang lebih panas dengan harapan menemukan barang tersebut. Beberapa monster terlihat sedang berenang di sungai lava. Si gadis semut berkomentar bahwa monster-monster itu sedang mandi. Protagonis kita memfokuskan pandangannya pada barang yang perlu ia dapatkan. Tak lama kemudian, ia akhirnya menemukan barang yang diinginkan. Sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa ia telah menerima sebuah misi. Terkejut, ia mempertanyakan alasan ia menerima misi tersebut. Ia menganalisis rincian misi yang perlu ia selesaikan. Ia meminta sang gadis untuk mengambilkan barang itu untuknya. Gadis itu melaksanakan tugasnya dengan cepat dan mudah. Ia menyerahkan barang tersebut kepada sang protagonis yang kemudian tersenyum lebar. Dengan barang di tangan, protagonis kita berkomentar tentang betapa mudahnya misi tersebut. Ia mulai membuat rencana untuk mengalahkan bos dari monster api itu. Tiba-tiba, seorang pria berteleportasi di hadapan sang protagonis. Pria itu ditemani oleh anak buahnya menuntut penyerahan segera barang tersebut. Sang protagonis mempertanyakan identitas mereka dan alasan ketertarikan mereka pada barang itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari asosiasi sihir. Ia mengklaim bahwa asosiasi tersebut adalah organisasi yang didedikasikan untuk melindungi warga. Kenyataannya, asosiasi ini adalah geng terkenal di wilayah tersebut. Pria itu mengancam, menuntut penyerahan barang atau akan diserang. Dalam ambisi yang tiba-tiba, pria itu berubah pikiran dan menuntut penyerahan kedua gadis itu. Sambil menunjuk ke
ke arah sang protagonis, sang penjahat berkata bahwa ia telah berubah pikiran dan sekarang menginginkan kedua gadis itu untuk dirinya sendiri. Pahlawan kita kemudian menjawab bahwa mereka hanyalah sampah dan harus didaur ulang untuk melindungi lingkungan. Pemimpin kelompok itu murka mendengar jawaban tersebut dan bertanya-tanya omong kosong macam apa yang dibicarakan bocah itu. Melihat pemuda itu tidak mau bekerja sama, sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya dan melemparnya ke dalam api. Para anak buah kemudian menyiapkan bola api dan mengancam jika ia melawan, keadaannya akan menjadi jauh lebih buruk. Meskipun diancam, protagonis kita tetap tenang dengan tangan di dalam saku sambil melepaskan auranya. Kedua gadis itu dengan cepat maju ke arah para anak buah untuk melindungi tuan mereka. Gadis yang lainnya juga melepaskan kekuatannya dan menyerang salah satu musuh dengan kilatan cahaya yang kuat, berteriak bahwa ia akan membayarnya. Dalam sekejap, semua anak buah itu dikalahkan dan jatuh ke tanah tanpa bisa bereaksi sama sekali. Pemimpin kelompok itu terkejut melihat pemandangan itu dan bertanya-tanya bagaimana kedua wanita itu bisa begitu kuat. Pahlawan kita kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penjinak level 20 dan mengungkapkan bahwa keduanya adalah binatang buasnya. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah binatang kuno dan bahwa mereka bisa menghabisi sang penjahat seolah-olah itu hanyalah lelucon. Sang penjahat berpikir bahwa binatang buas tidak akan meninggalkan tuan mereka, jadi ia berencana melukai pemuda itu agar bisa melarikan diri. Dengan memusatkan energinya, ia menciptakan sebuah bola ungu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah pahlawan kita. Gadis berambut biru muncul di depan serangan itu dan berkata bahwa selama ia ada di sana, tidak akan ada orang. Sang master hampir saja tersentuh. Penjahat itu benar-benar terkejut melihat serangannya ditangkis dengan begitu mudah. Tiba-tiba, gadis satunya muncul di belakangnya dan menyerang, menyatakan bahwa dia akan menyesal karena telah mengganggu masternya. Sang gadis menghajar penjahat itu, sementara sang protagonis memintanya untuk tidak menghabisinya karena dia memiliki sebuah rencana. Tak lama kemudian, seluruh kelompok itu telah diikat dan pemimpinnya mengancam, mengatakan bahwa asosiasi tidak akan memaafkannya. Pahlawan kita tersenyum dan berkata bahwa dia tidak menaruh dendam, lalu bertanya mengapa dia harus menyakiti mereka. Sang pahlawan tersenyum dan berkata bahwa dia memiliki sebuah misi untuk mereka. Penjahat yang ketakutan itu bertanya apa yang ingin dia lakukan. Tiba-tiba, jeritan keputusasaan menggema di seluruh gua yang dipenuhi monster api. Kelompok penjahat yang terikat itu digunakan sebagai umpan, diayun-ayunkan di udara sementara mereka menangis minta tolong. Gadis berambut biru memegang tali itu dan menyuruh mereka berteriak lebih keras jika tidak ingin menjadi makanan. Orang-orang itu memohon ampun dan meminta sang gadis untuk tidak melepaskan tali dalam keadaan apapun. Mereka diayunkan naik turun, menarik perhatian semua monster api. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan sebuah senyuman, dan gadis semut bertanya apa yang sedang dia rencanakan. Pemuda itu menjelaskan bahwa untuk memancing raja kadal api, kau butuh umpan untuk menariknya. Lalu dia menjentikan jarinya dan tali yang menahan para penjahat itu putus menjadi dua. Kelompok itu jatuh ke tanah dan monster api mulai mendekat untuk menyerang. Makhluk-makhluk itu dengan cepat mengepung orang-orang yang kini benar-benar tak berdaya. Sang pemimpin yang putus asa mencoba menggunakan sihir petir untuk mengusir makhluk-makhluk yang mendekat. Namun, serangan itu tidak berpengaruh pada monster yang terus merangsek maju tanpa masalah. Salah satu anteknya memperingatkan bahwa serangan itu tidak berhasil dan seekor monster besar bersiap untuk menyerang. Sang pahlawan menyuruh gadis itu untuk melindungi orang-orang tidak berguna itu agar mereka tidak mati terlalu cepat. Gadis itu kemudian bersiap menggunakan skill yang kuat untuk melumpuhkan para monster. Skill tersebut menciptakan area petir besar yang menghantam semua monster api kecil. Protagonis kita berkata bahwa itu benar dan meminta mereka membuat lebih banyak kebisingan untuk menarik perhatian sang bos. Tiba-tiba, ledakan api besar keluar dari sungai lava, menarik perhatian semua orang. Raja kadal api level 28 akhirnya muncul, dan sang pahlawan merayakan bahwa ikan besarnya telah memakan umpan. Sang protagonis berkata bahwa rencananya berhasil dan memerintahkan sang gadis untuk membawa monster itu lebih dekat. Gadis semut bertanya tentang para penjahat itu dan sang pahlawan berkata bahwa mereka tidak akan bertahan lama sendirian. Dia berkomentar bahwa orang-orang itu adalah kriminal dan jika monster tidak menangkap mereka, dia sendiri yang akan membereskannya. Lalu dia berkata bahwa prioritas sekarang adalah misi, dan gadis semut pun maju untuk bertarung. Sebuah tendangan cepat menghantam dengan suara benturan yang kuat, memulai serangan terkoordinasi. Prajurit berambut putih itu menyusul dengan serangan dahsyat, membidik langsung ke arah kepala binatang merah besar itu. Dengan teriakan kuat, dia mencabik punggung makhluk itu, mencoba merobek kulitnya yang keras. Dia mendarat dan berbalik, berencana untuk terus menekan binatang itu untuk menguji kekuatan sejatinya. Sementara itu, rekan bersayapnya menahan makhluk bercahaya yang lebih kecil, mengikuti perintah masternya. Master mereka mengamati dengan percaya diri, yakin mereka bisa mengalahkan Raja Salamander melalui kerja tim. Namun tiba-tiba dia memegangi kepalanya karena kesakitan, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Pada saat itu, binatang raksasa itu mengeluarkan auman murka, membuat kedua rekannya terhempas. Makhluk itu kemudian melepaskan bola api raksasa saat pemuda itu berteriak menyuruh mereka menyingkir. Kedua wanita itu berputar di udara, mempersiapkan diri untuk menahan ledakan yang datang. Ledakan besar terjadi, menelan seluruh area dalam cahaya yang menyilaukan. Setelah ledakan mereda, seseorang mendarat dengan mantap di tanah yang hangus. Pemuda itu bergegas menghampiri kedua rekannya yang terlempar ke tanah akibat dampak ledakan. Dia memegangi Tiane yang terluka, menyadari bahwa perbedaan levelnya terlalu jauh dan mempertimbangkan untuk menarik diri. Namun, dia menatap masternya dengan tekad bulat, bersikeras bahwa dia masih bisa melanjutkan pertarungan.
pertarungan. Tani menjelaskan mereka tidak bisa menyerah pada tugas penting sang master, karena mundur hanya akan membuat mereka dikejar. Rekannya setuju dengan sengit, menyatakan bahwa keinginannya adalah keinginan mereka, dan dia harus membantunya berhasil. Kedua prajurit itu meyakinkannya bahwa mereka akan menyelesaikan misi. Saat mereka menyerbu kembali ke arah monster itu, dia tergerak oleh kesetiaan mereka, menyadari bahwa sebagaimana dia peduli pada mereka, mereka pun peduli padanya. Memutuskan untuk melindungi mereka, dia merencanakan strategi baru, menyadari ukuran dan pertahanan besar binatang itu yang luar biasa. Dia mengamati bahwa tak satupun rekannya dapat memberikan kerusakan signifikan dengan serangan mereka saat ini. Menyimpulkan bahwa serangan frontal terlalu sulit, dia menyadari mereka perlu mengubah pendekatan. Tapi kemudian matanya melebar saat sebuah ide baru tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melihat luka berdarah di leher makhluk itu yang dibuat oleh prajurit berambut putih sebelumnya. Dia memerintahkan mereka untuk terus bertarung, tetapi fokus untuk memperlebar luka di leher binatang itu. Sang prajurit berteriak dengan tekad, meski tidak tahu rencana masternya, dia mempercayainya sepenuhnya. Rekan berambut birunya setuju, menyatakan bahwa mendengarkan master mereka selalu merupakan pilihan yang tepat. Dia mengikuti perintah itu, menyerang luka tersebut berulang kali untuk memperlebar celahnya secara perlahan. Segera setelah dia menciptakan celah, masternya memerintahkan Tian untuk menyusul dengan serangan. Gadis bersayap itu patuh, melepaskan ledakan petir masif yang menghantam titik lemah binatang itu. Tanah retak di bawah kekuatan dahsyat serangan tersebut, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke arah luar. Kedua rekan itu berdiri bersama, tanpa terkejut dengan hasil dari serangan gabungan mereka. Sang binatang raksasa itu menatap tajam ke arah mereka, mengejek bahwa setelah bertarung begitu lama, serangan mereka masih memberikan dampak yang kecil. Namun master mereka muncul di tengah energi yang berderak, menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah lebih dari cukup. Dia mengambil langkah maju yang mantap, tubuhnya kini dialiri aura petir kuning yang kuat. Pemuda itu menjelaskan bahwa serangan mereka hanya lemah jika digunakan sendirian, mengungkapkan bahwa dia bisa meniru skill mereka. Dia mendemonstrasikannya dengan menggabungkan kemampuan mereka, mengaktifkan mode berser semut dan kekuatan raksasa. Menggunakan serangan dahsyat yang ditiru, dia melompat ke depan untuk mendaratkan pukulan yang lebih efektif pada binatang itu. Dia kemudian bersiap menjadi penangkal petir, meniru skill pertahanan untuk menahan badai yang akan datang. Pemuda itu mengejek makhluk itu, memberitahunya bahwa dia akan melepaskan 1 miliar volt listrik. Serangan kuatnya mendarat tepat sasaran, kekuatannya merobek luka monster yang sudah ada menjadi lebih lebar. Dia mengertakkan gigi, tubuhnya diperkuat oleh kemampuan yang ditiru untuk menahan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan penuh dari serangan petir yang menghancurkan turun dari langit disalurkan ke dalam binatang itu. Mencengkeram salamander itu, dia menyuruhnya bersiap untuk diubah menjadi sepotong arang. Pilar energi masif melahap mereka berdua sementara rekan-rekannya hanya bisa menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa misi telah selesai dan dia berhasil mendapatkan poin hadiah. Rekan-rekannya berterima kasih kepada master mereka, keduanya merayakan kenaikan level dan merasakan gelombang kekuatan baru. Berdiri, dengan penuh kemenangan di atas binatang yang tumbang, pahlawan bersayap itu akhirnya menyatakan kelegaannya. Dia tersenyum, kelelahan, namun puas karena pertempuran yang melelahkan itu akhirnya berakhir. Saat energinya memudar, dia tersandung ke depan, tetapi rekan-rekannya bergegas menangkap master mereka. Dia mendesak mereka untuk segera pergi karena penyihir lainnya kemungkinan sudah pergi dan lebih banyak monster akan segera tiba. Esok paginya, mereka tiba di sebuah kuil megah dan berwibawa untuk menyelesaikan kenaikan kelasnya. Di dalam, jendela sistem mengonfirmasi keberhasilan misi, mempromosikannya menjadi Elite Beast Master. Dia merasa senang dengan hasilnya, mencatat bahwa dia juga membangkitkan 2 skill baru yang membuat misi itu sepadan. Di tempat lain, pengumuman publik tentang penyelesaian misi membuat orang banyak tertegun oleh kecepatannya yang luar biasa. Seorang wanita berjas mengejek keterkejutan mereka, mengatakan bahwa setelah melihat kemajuannya, tidak ada lagi yang mengejutkannya. Kembali dengan timnya, pemuda itu bertanya seberapa kuat kedua rekannya sekarang. Prajurit semut membual bahwa dia merasa jauh lebih kuat, memamerkan statistik yang membuat masternya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rekan bersayapnya setuju bahwa peningkatan itu terasa menyenangkan, mengungkapkan bahwa dia telah membuka wujud pertempuran baru yang juga mengejutkannya. Dia merengut di pojokan, tidak percaya pada perbedaan statistik yang masif antara dirinya dan rekan-rekannya. Dia memutuskan bahwa karena mereka adalah rekannya, semakin kuat mereka, semakin baik pula baginya. Dia kemudian mengingat hadiah kenaikan kelas yang belum dia periksa dan mulai mempertimbangkan pilihannya. Sistem menawarkannya 3 skill baru, fusi, telepati, atau pelindung persepsi. Rekan-rekannya menghampiri dari belakang, bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang dia lihat di layar. Kedua gadis itu sangat bersemangat tentang kemampuan fusi, mendorongnya dengan antusias untuk memilihnya. Dia menyadari bahwa menggabungkan kekuatan mereka akan jauh lebih efektif daripada sekadar meniru skill mereka. Merasa yakin, dia memutuskan untuk memilih kemampuan fusi yang sederhana dan langsung untuk saat ini. Rekan-rekannya bersorak atas keputusannya sementara dia menyarankan agar mereka segera mencari kesempatan untuk mengujinya. Saat itu juga, salah satu rekannya memanggil masternya, menarik perhatiannya. Peringatan misi baru muncul, mengejutkannya dengan waktunya yang tiba-tiba. Saat timnya memperhatikan, misi tersebut mengharuskannya untuk mengikat Imperial Beast ketiga dengan hadiah berupa poin. Dia tersenyum, berpikir dalam hati bahwa misi jenis ini praktis merupakan kemenangan yang pasti. Mendengar ini, prajurit semut mulai menangis, takut masternya mungkin tidak menginginkannya lagi. Sebuah tangan dengan lembut menepuk kepalanya, memberikan momen kenyamanan untuk menenangkannya. Rekan bersayapnya menenangkannya, menyatakan bahwa master mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Rekan bersayapnya tersenyum dan meminta konfirmasi bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, membuatnya
Wajahnya tampak gugup. Dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menyatakan prioritas mereka adalah melanjutkan latihan untuk acara besar yang akan datang. Kedua rekannya tampak terkejut, bertanya padanya acara besar apa yang dia maksud. Beberapa hari kemudian, seorang pembicara menyapa kerumunan siswa di upacara ujian masuk SMA Wujo. Pria berambut putih di atas panggung mengumumkan bahwa ini adalah hari besar bagi berbagai perguruan tinggi untuk merekrut siswa baru. Di tengah kerumunan, pemuda itu berpikir dia hampir melupakan ujian itu. Untung saja dia ingat sebelum kakak perempuan sedingin es itu marah. Tiba-tiba, suara rekan semutnya berteriak di pikirannya bahwa dia tidak mau berdiam diri. Di dalam ruang bisnya, gadis itu menangis memanggil masternya, yang menyuruh mereka berdua untuk tenang. Dia merasa bersalah karena menempatkan mereka di ruang penyimpanan, tetapi dia tahu acara formal ini bukan tempat yang tepat bagi mereka. Pembicara di atas panggung menyambut para pemimpin universitas dengan tepuk tangan meriah dari para siswa. Dia memperkenalkan dua perwakilan, Direktur Lee dari Akademi Betan dan Direktur Liu dari Akademi Qingji. Temannya menjadi sangat bersemangat, berkomentar bahwa jarang sekali ada dua akademi elit kekaisaran yang merekrut di kota kecil mereka. Sang teman bertanya kepada pemuda itu sekolah mana dari keduanya yang lebih dia sukai, tetapi dia menunjuk ke arah panggung, lebih tertarik mengetahui akademi mana yang diwakili oleh pria berseragam militer itu. Sang penyiar memperkenalkannya sebagai kepala Yai Tai dari Akademi Militer, sosok yang disebut temannya sebagai orang besar yang sesungguhnya. Temannya bertanya tentang levelnya saat ini dan beast apa yang telah dia kontrak, yang kemudian dia jawab dia selevel. Temannya mencatat betapa dia tampak jauh lebih kuat, tetapi sang pahlawan dengan santai bertanya tentang kenaikan kelas rekannya sendiri. Di dekat sana, seorang pemuda berambut pirang mengejek mereka, bergumam tentang bualan kosong dan kebohongan seseorang. Dia kemudian dengan lantang mengonfrontasi sang pahlawan, menyuruhnya mengakui kurangnya kekuatannya alih-alih membual tanpa malu-malu. Rekan sang pahlawan melangkah maju dengan sikap defensif, tetapi pemuda itu dengan tenang mengenali pendatang baru itu, Fan Yong. Fan Yong mengungkit hutang judi masa lalu sebesar 100.000 koin naga, menuntut agar segera dibayar kembali. Pemuda pirang itu menunjuk dengan agresif, menyatakan bahwa sang pahlawan bukan tandingannya hari ini, tetapi lawannya itu tampak tidak gentar. Sambil menyeringai, pemuda itu menjawab bahwa Fan Yong akan segera merasa sangat kecewa. Sebelum mereka sempat berdebat, penyiar di atas panggung mengumumkan dimulainya ujian, yang terdiri dari dua bagian. Dia menjelaskan tes level awal terutama bagi siswa untuk menilai kekuatan mereka dan membentuk tim untuk tahap berikutnya. Tahap kedua adalah latihan praktis yang akan menilai kerja tim dan kemampuan beradaptasi di medan perang. Seorang gadis berambut biru mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia menyebutkan bahwa 3 tim teratas akan mendapatkan sumber daya khusus dan prioritas pemilihan. Untuk mencegah kecurangan, dia mengumumkan bahwa hanya tim murni berisi siswa yang dapat lanjut hingga akhir. Dengan peraturan yang telah dijelaskan, dia secara resmi memulai ujian, mengucapkan semoga sukses kepada semua siswa. Para siswa mengantre untuk tes level di mana bola kristal pendeteksi level akan mencegah kecurangan apapun. Tes level dimulai dengan penyiar memanggil nama siswa dan peringkat mereka yang biasa saja. Seperti level pandai besi, seorang guru mengawasi, diam-diam bertanya-tanya bagaimana muridnya, Lin Han, mempersiapkan diri untuk ujian yang mengubah hidup ini. Dia tiba-tiba menjadi marah, mengingat bagaimana dia berani menolak bis langka yang telah dia tangkap khusus untuknya. Seorang penonton berpikir dalam hati bahwa guru B seharusnya lebih berhati-hati tentang siapa yang dia bela dengan begitu gigih. Rival berambut pirangnya mendekatinya, bertanya-tanya dengan keras apa yang dia lihat dari siswa tak berguna seperti Lin Han. Guru itu mengepalkan tinjunya, menyuruhnya segera melakukan tes, memperingatkannya agar tidak menjelek-jelekan muridnya. Lagi, pemuda itu menyeringai penuh percaya diri, mengklaim bahwa bahkan tanpa dia berkata apapun, dia masih jauh lebih kuat daripada Lin Han. Dia melangkah maju ke arah bola kristal, bersumpah untuk menunjukkan bakat bawaannya kepada semua orang saat bola itu menyala, menunjukkan levelnya sementara sang guru menatap tak percaya, terkejut melihat dia telah mencapai peringkat Elite Giant Sword User di level tersebut. Kerumunan bergumam kagum, menyadari bahwa skor tingginya akan membuatnya menjadi rekrutan utama bagi para direktur universitas. Sang rival berpaling ke arah sang pahlawan, menyuruhnya melihat celah besar di antara mereka karena dia sekarang adalah yang terkuat di sekolah. Namun sang protagonis dengan tenang menyarankan bahwa dia mungkin bukan yang terkuat karena skornya baru saja dikalahkan. Dia menunjuk ke arah belakang rivalnya, yang berbalik dengan wajah bingung, bertanya-tanya apa yang dia maksud. Seorang gadis berambut biru berdiri di samping bola kristal, yang kini menunjukkan levelnya, mengejutkan semua orang dengan peringkat tingginya. Penyiar dengan bangga memberitahu para pemimpin universitas bahwa Lang Shuer adalah kebanggaan sekolah mereka dengan skor tertinggi dan bakat yang luar biasa. Para direktur akademi terkesan dengan penampilan gadis itu, setuju bahwa dia adalah bakat hebat dengan masa depan yang menjanjikan. Direktur militer kemudian bertanya tentang siswa unggulan lainnya bernama Lin Han, bertanya-tanya apakah dia sudah tiba. Saat itu juga, penyiar memanggil namanya, dan sang pahlawan melangkah maju dengan senyum tenang. Pria militer itu ingat bahwa Lin Han adalah siswa yang memecahkan rekor sebelumnya, merasa penasaran melihat penampilannya. Rivalnya mengejeknya, menyatakan bahwa tes ini akan membongkar segala kebohongan tentang kekuatannya yang sebenarnya. Pemuda pirang itu menyeringai, tidak sabar menunggu sang pahlawan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Gurunya menjadi sangat marah, mengepalkan tinju dan berpikir bahwa sang rival perlu diberi pelajaran. Namun sang pahlawan dengan tenang menghentikannya, memberitahu gurunya bahwa cara terbaik untuk menghadapi badut adalah dengan menempatkannya di tempat yang pantas. Dia menambahkan dengan senyum percaya diri bahwa dia tidak sabar untuk melakukan hal itu. Melihat rasa percaya dirinya, dia hanya tersenyum dan mendorongnya untuk melanjutkan tes. Pemuda itu meletakkan tangannya di atas bola kristal, bertanya-tanya apa yang
akan terjadi karena dia sudah melewati level tersebut. Saat tangannya menyentuh bola, energi di dalamnya mulai melonjak dan berderak tak terkendali. Bola kristal itu mulai bergetar hebat dan gurunya bertanya dengan gugup apakah ini normal. Tiba-tiba, bola itu retak di bawah tekanan luar biasa dengan cahaya terang yang meledak dari dalamnya. Kristal itu hancur menjadi serpihan tak terhitung jumlahnya, menghujani sang pahlawan dengan pecahan cahaya. Saat dia berdiri terpaku, kerumunan menatap tak percaya, dan teman sang pahlawan bertanya apa yang baru saja terjadi. Gurunya bergegas ke sisinya untuk memeriksa apakah dia terluka, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sang guru bertanya-tanya mengapa perangkat penguji itu tiba-tiba hancur, sementara sang pahlawan diam-diam berspekulasi itu karena levelnya yang tinggi. Rivalnya tertawa mengejek, mengklaim kekuatannya begitu lemah hingga merusak mesin itu dan menyuruhnya mundur saja. Seorang pria berambut merah yang tampak angkuh setuju dengan ejekan rival tersebut. Pria itu, seorang pengawas ujian, mendekat dan menuduh sang pahlawan telah melanggar hukum karena merusak satu-satunya alat tes. Sang pahlawan mengenali pengawas itu, mengingat masalah-masa lalunya dan bagaimana dia entah bagaimana terhindar dari hukuman dekan. Gurunya dengan tenang memperingatkannya bahwa pengawas itu adalah saudara dari pria yang sebelumnya dia laporkan dan kemungkinan besar menaruh dendam. Pengawas itu berpaling kepada para direktur, melaporkan secara resmi bahwa siswa tersebut telah merusak properti sekolah dan gagal dalam tes. Dia kemudian merekomendasikan agar sang pahlawan didiskualifikasi dari latihan tempur, membuat pemuda itu terkejut. Sang pahlawan dengan tenang melangkah maju, menyatakan bahwa seorang pengawas ujian tidak seharusnya membawa dendam pribadi ke dalam aula ujian. Murka, pengawas itu mencengkeram kerah baju sang siswa, menyuruhnya menghentikan perlawanan yang sia-sia. Dia meremehkan profesi Beastmaster sebagai profesi yang tidak berharga dan tidak pantas menyita waktu berharga sang direktur. Salah satu direktur setuju, berkomentar bahwa terlalu sulit untuk membina seorang Beastmaster tanpa sumber daya yang besar. Pengawas itu menyeringai, memberitahu sang pahlawan bahwa dia telah mendengar keputusan akhir direktur mengenai masalah tersebut. Dekan sekolah hanya bisa berdiri dengan ekspresi suram, menunggu keputusan akhir bagi muridnya. Baik pengawas maupun rival piranya menyeringai, percaya bahwa jalur karir sang pahlawan baru saja berakhir secara prematur. Namun pemuda itu angkat bicara, mempertanyakan apakah kekuatan seseorang tidak seharusnya dinilai dari performa tempur mereka. Direktur militer setuju, menyatakan bahwa tes level hanyalah untuk mengumpulkan informasi dan tes yang sebenarnya adalah latihan tempur. Pernyataannya yang tegas membuat kedua direktur akademi lainnya menunduk, mempertanyakan penilaian mereka sendiri. Mereka dengan gugup setuju untuk menyaksikan putaran kedua, menambahkan bahwa siswa ini mungkin akan memberikan kejutan yang tidak terduga. Kepala militer kemudian bertanya kepada dekan sekolah apakah pengaturan baru ini dapat diterimanya. Dekan dengan penuh syukur berterima kasih kepada para direktur karena telah memberikan kesempatan lagi bagi muridnya untuk membuktikan diri. Gurunya memberitahu dia bahwa ini adalah kesempatan langka. Terkejut karena direktur yang tidak memihak itu membelanya. Dia memegang muridnya dan mengguncangnya, menyuruhnya melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa para peragunya salah. Rival piranya mengejek bahwa dia hanya beruntung, mencemooh bahwa apapun yang terjadi, sampah akan tetap menjadi sampah. Dia kemudian tertawa mengejek dengan keras, benar-benar yakin akan keunggulannya sendiri. Sang pahlawan berbalik dengan ekspresi dingin, menantang pemuda itu untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Matanya bersinar dengan warna merah yang mengancam saat dia memperingatkan rivalnya bahwa dia tidak keberatan membereskannya selama pertarungan. Dia kemudian menantangnya untuk menyelesaikannya di medan perang, tantangan yang diterima dengan geram oleh sang rival. Penyiar memulai putaran kedua, latihan tempur, menginstruksikan siswa untuk membentuk tim hingga 3 orang. Dia menambahkan bahwa seluruh ujian akan disiarkan secara langsung, sehingga para direktur universitas akan mengawasi setiap gerakan mereka. Di halaman, seorang pria gemuk mendekati pahlawan kita dan mengajaknya untuk membentuk sebuah tim. Pria yang mengenakan sweatshirt putih itu menerima tawaran tersebut dan keduanya membentuk kemitraan di sana. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dengan malu-malu, memanggil nama sang protagonis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zuing dan bertanya apakah dia boleh bergabung dengan tim mereka. Temannya kemudian berkomentar bahwa pahlawan kita cukup populer karena gadis cantik dari ruangan lain mengejarnya. Namun, pemuda itu menjadi serius karena bergabung dengannya mungkin akan mengungkap rahasia penting. Jadi, dia menolak undangan gadis itu dan mengatakan bahwa timnya sayangnya sudah penuh. Dia menambahkan bahwa gadis itu pasti akan menemukan tim yang jauh lebih baik daripada tim mereka. Rekannya kemudian berbisik, bertanya mengapa dia menolaknya padahal bertarung tanpa gadis itu membosankan. Gadis itu menjawab bahwa dia tahu Lin Han telah memecahkan rekor dan hanya bersamanya dia bisa memenangkan kejuaraan. Dia kemudian meminta satu kesempatan dan meskipun dia level 15, dia meyakinkan tim bahwa dia tidak akan menghalangi tim dengan cara apapun. Melihat ketulusannya, pemuda itu berpikir dia tampak sangat jujur dan tidak akan menimbulkan masalah dalam pertempuran. Rekannya kemudian mendesak agar sang protagonis menerima permintaan itu karena gadis tersebut praktis memohon padanya. Tidak tahan lagi dengan renyekan temannya, sang pahlawan menyerah dan setuju untuk membiarkannya bergabung hanya agar mendapatkan ketenangan. Gadis itu sangat gembira dengan kabar tersebut dan matanya berbinar dengan kegembiraan atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Tak lama kemudian, mereka membawa formulir aplikasi dengan 3 nama itu kepada seorang wanita bernama Bing.
Wanita berambut putih itu melihat kertas itu dan terkejut melihat Juing dari grup 3 ada di tim mereka. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa profesi gadis itu sangat cocok dengan tim mereka, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menerimanya. Wanita itu merasa menyesal karena dia ingin merekomendasikan gadis lain untuk tim mereka, tetapi pria lain sudah lebih dulu sampai di sana. Sang protagonis mendekat dan memberitahu Bing agar tidak perlu khawatir karena timnya pasti akan menang. Dia kemudian bercanda bahwa dia takut Bing tidak akan mendapatkan tim dan akhirnya akan mempermalukan grup 6. Wanita itu merasa malu dan meminta pahlawan kita untuk sangat berhati-hati selama tantangan yang akan dia hadapi nanti. Dia juga menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri dan memanggilnya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kemudian pemuda itu memeluknya untuk menenangkannya dan gadis itu akhirnya menerima gerakan penuh kasih sayang tersebut. Rekan-rekannya memanggilnya karena sebuah portal telah terbuka dan saatnya bagi mereka untuk menjalankan misi. Sambil melangkah pergi, dia memikirkan semua orang yang mendukungnya dan mengharapkan keberhasilannya. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyadari bahwa kali ini dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tiba di tempat yang sunyi, mereka menemukan bahwa tempat itu terbagi menjadi 3 area berbeda. Teman sang protagonis kemudian melihat ke arah gelangnya yang dia gunakan untuk melihat peringkat dan meminta bantuan. Tak lama setelah itu, semua siswa berlari menuju monster untuk memulai pertempuran. Di tempat lain, seorang pria pirang dengan mudah mengalahkan 2 kadal api dengan pedangnya. Tiba-tiba, rekan pahlawan kita dikepung oleh 3 makhluk api tersebut. Dia kemudian menunjuk dengan jarinya dan menyiapkan kemampuan es untuk menyerang musuh. Dengan satu gerakan, gadis itu membukukan semua monster di sekitar tim mereka. Dia mendapatkan 160 poin lagi dengan mengalahkan 4 salamander tambahan. Jauh di sana, semua orang menyaksikan secara langsung di layar besar apa yang terjadi di dalam arena pertempuran. Di layar, 2 orang berkomentar bahwa ada satu tim yang sudah berada di posisi pertama dengan 240 poin. Papan skor kemudian menunjukkan tim protagonis kita berada di posisi terakhir dan masih belum mendapatkan poin. Seorang pria berambut merah kemudian mengejek bahwa tim sang pahlawan adalah aib karena belum mencapai apapun. Gadis berambut putih itu berpikir semua orang di sana buta dan tidak melihat potensi pemuda itu. Tiba-tiba, peringatan bahaya muncul di layar yang menunjukkan tim pahlawan kita. Sebuah drone menginformasikan bahwa mereka telah mencapai area perak dengan monster mulai dari level 10 hingga 20. Pemuda itu kemudian melihat gelang bercahayanya dan berpikir sendiri. Dia menerima pesan dari seorang rival yang membual tentang menjadi siswa nomor 1 di seluruh sekolah. Melihat pesan provokatif itu, sang pahlawan menyeringai tipis. Temannya berpaling ke arah sang gadis dan berkata bahwa pahlawan kita adalah orang jahat yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di depan sang pahlawan dengan cahaya biru. Layar menampilkan misi perburuan. Kalahkan 10 monster tingkat emas untuk mendapatkan 1000 poin. Rekannya mulai khawatir, mengatakan bahwa mereka bahkan belum cukup kuat untuk melawan makhluk-makhluk tingkat perak. Gadis itu menjelaskan bahwa monster-monster itu menyerang dalam kelompok dan pertempurannya akan sangat sulit. Pemuda itu kemudian memberitahu mereka agar tidak khawatir. Satu-satunya tugas mereka adalah menghentikan musuh agar tidak kabur. Mereka maju ke zona emas sementara seekor serigala aneh mengawasi mereka dari kejauhan. Sebuah jendela sistem muncul dan mengidentifikasi makhluk itu sebagai anjing pemburu. Level 18. Rekannya mengatakan sesuatu dan sang pahlawan terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Pemuda itu mengepalkan tinjunya, bersiap menghadapi serangan makhluk itu yang sudah di depan mata. Dia kemudian melayangkan pukulan kuat ke arah serigala itu, membuatnya terpental, membuat temannya terpana. Rekannya meneriakkan peringatan saat seluruh kawanan anjing liar bermata merah mengepung mereka. Dengan satu serangan, sang pahlawan mengalahkan 5 anjing pemburu sekaligus dan timnya mendapatkan 450 poin. Rekan setimnya terpana dan sang gadis berpikir bahwa dia mungkin telah bergabung dengan seorang ahli sejati. Menginjak binatang yang telah tumbang, pemuda itu bertanya apakah mereka sudah memutuskan untuk menuju ke zona emas. Sang gadis dan temannya mengacungkan jempol, jelas merasa bersemangat untuk melanjutkan. Di luar, di layar besar, muncul peringatan bahaya besar. Saat tim memasuki zona baru, seorang guru mulai berdebat dengan Bing, menyalahkannya karena membiarkan gadis itu pergi ke zona perak yang berbahaya. Bing dengan tenang meminta guru itu untuk rileks dan mengatakan bahwa pemuda itu tahu persis apa yang dia lakukan. Di belakangnya, guru berambut merah itu mengejek, mengklaim pemuda itu tahu dia tidak bisa menang dan akan mengorbankan timnya. Wanita berambut putih itu segera mengonfrontasinya dan bertanya di mana moralnya sebagai seorang guru. Dia menjawab bahwa area itu bukan untuk pemula dan mengatakan rekan satu tim pemuda itu akan tamat. Tiba-tiba, salah satu guru ternyanya dan bertanya bagaimana tim sang pahlawan bisa mendapatkan begitu banyak poin. Layar besar diperbarui, menunjukkan tim pemuda itu telah memperoleh 450 poin dan melonjak ke peringkat ke-10. Seorang pejabat tinggi terpana saat membaca nama pemuda itu di papan skor. Tak lama kemudian, skor mereka naik lagi, tim tersebut mendapatkan tambahan 120 poin secara total. Terkejut dengan angka-angka tersebut, Bing memerintahkan kamera untuk menampilkan rekaman tim sang pahlawan. Di layar, seekor makhluk ungu kecil menghabisi seekor serigala biru sementara yang lain menonton. Rekannya kagum menyaksikan panggilan listriknya memusnahkan semua serigala di dekatnya. Salah satu guru berkomentar bahwa monster-monster itu tidak biasa dan mungkin mereka adalah
itulah senjata terhebat pemuda itu. Meski begitu, guru berambut merah itu menolak untuk percaya dan mengatakan 2 panggilan saja tidak cukup untuk zona perak. Kembali di arena, notifikasi poin terus bermunculan seiring skor mereka naik dengan cepat. Guru lainnya berkomentar kepada Bing bahwa kedua makhluk itu benar-benar mesin pencari poin. Guru berambut merah itu terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa dengan kecepatan seperti ini, mereka bisa benar-benar menempati posisi pertama. Wanita berambut putih itu menggoda guru tersebut, yang kemudian meminta maaf dengan canggung karena telah meragukan sang pemuda. Bing menyadari bahwa pemuda itu punya pilihan yang lebih baik dan itulah sebabnya dia menolak tawarannya. Saat papan skor terus meningkat dengan bantuan panggilan listriknya, sang protagonis menghabisi monster lainnya dengan serangan dahsyat berisi petir. Rekan setimnya merayakan bahwa mereka telah naik ke peringkat 5, tetapi sang gadis mengoreksinya, mengatakan bahwa mereka sudah berada di posisi ketiga. Pemuda itu kemudian memberitahu tim bahwa mereka telah membersihkan area tersebut dan perlu mencari tempat baru. Rekannya kagum dengan kekuatannya, dan sang gadis menambahkan bahwa tidak ada seorang pun di kelas mereka yang levelnya mendekati dia. Sambil tersenyum menyamping, protagonis kemudian bertanya, siapa bilang aku baru di transisi kedua? Rekan setimnya terkejut dan bertanya apakah pemuda itu sudah berada di transisi ketiganya. Temannya bertanya bagaimana dia bisa mencapai transisi ketiga dan pemuda itu menyuruhnya untuk tenang dan bicara dengan benar. Sang pahlawan berkata zona perak tidak lagi cukup dan dia akan memimpin mereka ke zona emas yang menakutkan. Menonton dari layar besar, guru lainnya terpana dan bertanya-tanya apakah mereka sudah gila karena memasuki zona emas. Profesor Bing tanpa khawatir, bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar mampu menangani bahaya seperti itu. Guru berambut merah mengejek, mengatakan sang pahlawan terlalu sombong dan bodoh karena meremehkan kekuatannya sendiri. Wanita berambut putih itu mengonfrontasinya dan bertanya apakah dia tidak melihat bahwa makhluk panggilannya sekuat monster peringkat emas. Dia menambahkan bahwa guru yang baik seharusnya mempercayai siswanya dan pria itu tidak punya jawaban untuk itu. Dengan marah, guru tersebut ingat bahwa sang pahlawan telah menjebloskan saudaranya ke penjara dan bersumpah akan membalas dendam. Tepat setelah itu, kita melihat perbatasan zona dengan beberapa serigala biru yang sudah dikalahkan di atas tanah. Di area itu, seorang pria pirang berkata bahwa dengan kecepatan seperti ini, sang protagonis tidak akan pernah bisa mengejar poin mereka. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di ponselnya dan pemuda itu menghentikan apa yang sedang dia lakukan untuk membacanya. Guru berambut merah itu menginformasikan kepadanya bahwa tim sang pahlawan sekarang berada di posisi kedua dan memasuki zona emas, lalu membagikan lokasinya. Rekannya menyarankan agar mereka tidak maju. Jika mereka bertemu monster perak, itu akan menjadi masalah. Namun tiba-tiba, si pira menghilang dan sang gadis bertanya-tanya kemana dia pergi setelah mengalahkan serigala biru itu. Dengan ekspresi ketakutan, dia merasakan makhluk kuat mendekati area tersebut. Beberapa saat kemudian, pemuda itu muncul sambil berlari dari kera raksasa level 20, berteriak meminta tolong kepada rekannya. Dengan senyum jahat, dia berpikir adalah hal yang baik guru itu memberinya lokasi monster tersebut. Namun, binatang itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan dan mencabiknya sebelum dia sempat bereaksi. Di detik terakhir, rekannya menggunakan mantra untuk menciptakan penghalang es, melindunginya dari serangan tersebut. Paku es menghantam dada kera itu dengan kuat, mendorongnya mundur dan menyelamatkan pemuda itu dari bahaya. Makhluk itu meraung kesakitan dan murka saat es menyebar, tetapi itu jelas tidak cukup. Si pirang berteriak pada rekannya agar berhenti merengek dan segera lawan monster itu. Frustrasi, gadis itu menyiapkan serangan es baru dengan kekuatannya. Sambil geram, dia berpikir bahwa bergabung dengan pria itu adalah kesalahan besar. Dia menyesal pernah menjadi bagian dari timnya. Dengan raungan murka, binatang raksasa itu dengan mudah menghancurkan kristal es yang menempel di tubuh berototnya. Mencoba lagi, gadis itu meluncurkan banyak paku es dari tanah ke arah monster itu yang menyerangnya dengan kecepatan penuh, tetapi kera itu benar-benar mengabaikan serangan tersebut dan menerobos paku-paku itu dengan tubuhnya. Gadis itu terpana oleh ketangguhannya. Makhluk itu menerjang maju dan mengayunkan cakarnya dengan kekuatan penuh, membidik langsung ke arah gadis yang berdiri di depannya. Monster itu hampir menghantam kepalanya. Dia menjerit ketakutan, tidak mampu menghindar. Dengan mata terpejam rapat, gadis itu menunggu pukulan terakhir. Wajahnya yang berkeringat menunjukkan betapa ketakutannya dia. Tiba-tiba, sebuah pukulan kuat menghantam wajah kera itu, membuatnya terpental ke samping. Gadis itu membuka matanya, terkejut oleh bantuan yang tiba-tiba datang. Gadis berambut biru itu terdiam 1000 bahasa, tidak percaya pada apa yang baru saja dia saksikan. Berbalik, dia melihat sang protagonis mendekat, salah satu panggilannya terbang di atas kepala. Dia berjalan, dan bertanya apa yang mereka pikirkan dengan datang ke tempat seperti ini. Tiba-tiba, panggilan kecil sang pahlawan menyerbu kera raksasa itu dengan serangan cepat. Di langit, panggilan burung menyiapkan serangan petir yang kuat untuk mendukung pertempuran. Ledakan listrik menghantam dada monster itu tepat sasaran sementara makhluk lainnya melompat menjauh dari bahaya. Dengan serangan gabungan dari kedua panggilannya, kera raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah, terkalahkan. Gadis itu takjub, bertanya-tanya bagaimana panggilannya bisa begitu kuat hingga bisa mengalahkan monster level 20. Sang pahlawan kemudian memarahi mereka, bertanya siapa yang memberi mereka keberanian untuk melawan makhluk sekuat itu. Pria pirang itu berbalik dan meninggalkan area tersebut, mengejutkan sang pahlawan dengan reaksinya. Sang protagonis berpikir jika saja dia tahu pria itu ada di sana, dia pasti akan tiba lebih cepat untuk membantu. Dengan tangan kotor, pemuda itu bersandar di tanah, geram karena telah diselamatkan oleh orang lain. Berbalik, dia memelototi pahlawan kita dengan kebencian murni karena telah ikut campur. Pria pirang itu mencengkeram baju sang protagonis dan berteriak menuntut penjelasan mengapa dia mencuri mangsanya. Dia memegang erat pakaian sang pahlawan dan sepertinya tidak akan melepaskan
melepaskannya dalam waktu dekat. Rekannya melerai dan berkata bahwa tanpa bantuan sang pahlawan, dia pasti sudah dihancurkan oleh monster itu. Merasa terganggu dengan gadis itu, sang pria menepis tangannya dan berkata dia tidak butuh diselamatkan. Lelah dengan sikapnya, gadis itu menampar wajahnya, membuatnya terpana. Murka, si pria menatapnya, tetapi gadis itu membalas tatapannya dan berkata dia tidak takut padanya. Dia mengingatkannya bahwa mereka punya kesepakatan dan hubungan mereka murni transaksional. Dia memperingatkannya bahwa jika dia terus bertingkah seperti ini, semuanya tidak akan berakhir baik baginya, dan pria itu terdiam karena amarah. Sang pahlawan berkomentar bahwa pertarungan tadi menyenangkan, tetapi dia harus segera pergi karena teman-temannya sudah menunggu. Dengan senyum jahat, si pirang berpikir dalam hati bahwa kesombongan pahlawan kita tidak akan bertahan lama. Sang rival menambahkan bahwa dia telah menyiapkan hadiah spesial untuk sang protagonis di zona emas. Di pinggiran zona emas, rekan satu tim sang pahlawan merasa khawatir tentang berapa lama dia telah pergi. Tiba-tiba, sang protagonis kembali dan bertanya pada teman-temannya apakah mereka baik-baik saja selama ini. Temannya berlari ke arahnya sambil menangis dan bertanya dengan putus asa kemana saja dia selama ini. Dia berpegangan pada kaki sang pahlawan, menangis terseduh-seduh karena ketakutan terjebak di zona emas yang berbahaya. Tiba-tiba, sesosok makhluk biru melompat dari bayang-bayang dan menyerbu langsung ke arah mereka. Saat sang pahlawan mencoba menenangkan temannya, seekor serigala level 28 muncul, siap menerjang. Mata pemuda itu menjadi serius saat dia bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dengan gerakan cepat, dia mendaratkan pukulan kuat tepat di rahang makhluk liar itu. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat monster itu terpental ke belakang dengan keras. Jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia mendapatkan lebih dari 2000 poin pengalaman dari kemenangan tersebut. Sang gadis menyadari serigala-serigala ini biasanya berburu dalam kawanan, dan itu bisa menjadi masalah. Beberapa saat kemudian, seluruh kawanan serigala level 28 mengepung tim tersebut, tetapi sang pemuda hanya menyeringai percaya diri. Monster-monster yang dia kalahkan, sebelumnya membantu menaikkan level panggilannya. Dia kemudian memerintahkan panggilannya untuk tidak menahan diri dan mengubah semua serigala menjadi poin pengalaman dalam waktu 10 menit. Segera, sistem mengumumkan bahwa dia telah mengalahkan beberapa serigala dan naik ke level 26, mendapatkan banyak poin. Panggilan semutnya menyerang salah satu serigala dengan api birunya dan mengalahkannya tanpa kesulitan. Panggilan burungnya juga menggunakan petirnya untuk memusnahkan monster lainnya, dan sang pahlawan naik ke level 27. Dalam waktu singkat, seluruh kawanan serigala itu pun musnah, membuat rekan setimnya terpana melihat pemandangan itu. Dia memeriksa statusnya dan melihat misinya telah selesai. Meskipun dia merasa aneh karena begitu banyak serigala yang muncul sekaligus. Berpikir ke depan, dia menggunakan 1400 poinnya untuk meningkatkan statistik kekuatannya. Tiba-tiba, seekor semut biru kecil dengan mata merah muncul, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Makhluk mungil itu tiba-tiba melompat ke dada sang pahlawan dan memanggilnya master, mengejutkan rekan-rekan setimnya.